Pada tahun ke-44 dari zaman kedua, Madara membanjiri garis depan Oa Clash dengan gargole pengikat jiwa level 125, mengubah langit menjadi wilayah udara yang mematikan, sementara seekor naga kerangka Parafrost level 150 bergabung dengan mereka. Pada dasarnya adalah Viserion setelah melakukan respect sebagai Necromancer yang sangat efisien, dan meluncur menuki ke arah para back di bawah. Guild the God tetap mempertahankan garis pertahanan mereka, meskipun tidak ada yang menghargai tindakan Madara yang mengerahkan boss raid berukuran sangat besar hingga mengacaukan perencanaan medan perang yang masuk akal. Jadi, seorang caster suci mengangkat Aegis Suci Light Forget, sementara seorang penyihir berkerudung menekuk daya tarik kehampaan, Void, menggabungkan perlindungan dan kontrol massa bersama-sama. Seorang petarung bermasker memperingatkan bahwa para lich milik Madara adalah miliknya, membuat perang akhir zaman ini terdengar sangat mirip dengan sengketa jarahan teritorial. Su menjawab dengan serangan mendadak untuk Awen, memimpin para prajurit langsung ke dalam formasi undead sebelum rasa takut sempat membuat mereka terpaku di tempat, di mana satu sapuan pedang radian mencabik-cabik kerangka dan mengumumkan bahwa wakil ketua guild tersebut membawa damage numbers, angka kerusakan, yang jauh lebih baik hari ini. Kemudian, busur-busur emas terus menembus formasi, menghamburkan tulang, zirah, dan senjata sambil membuka jalan menerobos garis depan yang babak belur. Pasukan Su meledak dalam pujian, mengingat bahwa lich milik Madara telah menghancurkan desa pemula wakil ketua mereka di suatu tempat di dalam kerajaan Awen. Sejarah tersebut memberikan taring pada serangan balik itu. Namun, komandan lich tersebut tetap maju di bawah kerumunan gargole dan makhluk spektral yang didukung oleh barisan kerangka segar, lalu mengangkat tongkat berujung tengkorak dan merapal mantra yang tidak diketahui. Karena rupanya pasukan undead ini masih memiliki fase tersembunyi lainnya, yang memicu naga kerangka tersebut untuk mengumpulkan kekuatan es biru di dalam rahangnya dan melepaskan serangan napas masif melintasi medan perang. Hal ini membuat para prajurit dan caster terlempar berguling-guling menembus tanah yang hancur saat ledakan es tersebut meledak, memecah formasi dan mengubah rasa percaya diri menjadi perjuangan bertahan hidup seketika. Namun, Su pulih cukup cepat untuk memerintahkan pemanah pemburu naga untuk menembak, memilih kerusakan anti-boss yang terfokus daripada serangan jarak dekat yang gemilang lainnya. Dan anak panah yang telah disiapkan meluncur dalam tembakan terpusat, melesat melewatinya dengan energi biru sementara monster itu tetap terekspos di atas, menghantam tubuh berzirahnya dari berbagai sudut dan memaksa naga itu mundur di bawah ledakan yang cukup kuat untuk memecahkan lapisan esnya. Sementara para prajurit merayakan panggilan wakil ketua mereka, Su menggunakan celah itu untuk meluncur ke atas dalam tebasan emas yang berputar, menyambut monster yang sedang menuruni itu secara langsung saat ia meraung menembus terjangan anak panah. Dengan tidak satupun pihak yang tampaknya tertarik untuk mempelajari insting bertahan hidup, pedangnya merobek naga kerangka itu dari jarak dekat dan membawanya bersih melewati tengkorak raksasa serta torso bertulang rusuknya, meninggalkan masa es gelap yang bergerigi untuk menabrak medan perang saat kedua belah pihak menyaksikan dampaknya untuk sementara waktu meredakan pertempuran. Naga yang tumbang itu meluncur di tanah di belakangnya, dan Su mendarat dengan keras namun tegak, mengutuk reptil itu kembali ke neraka, sementara seorang prajurit merayakan Guild God yang dianggap tak terkalahkan dan bercanda bahwa kemenangan seharusnya akhirnya memberi wakil ketua mereka kenaikan pangkat. Tetapi, tanah mulai bergemetar sebelum siapapun dapat memperbarui gelar Su, menarik perhatian setiap pembela ke arah pasukan kavaleri yang mendekat. Pengenalan tersebut menyapu senyum dari wajah Su karena apapun yang akan datang, itu jelas tidak termasuk dalam layar kemenangan saat Ksatria Abu Hitam level 140 milik Madara muncul melalui asap merah, menyerbu seperti Rohir Rim setelah seseorang mengubah seluruh kavaleri menjadi jahat, karena Guild Api Thornflower meninggalkan posisi pertahanan mereka tanpa peringatan, membuat pasukannya dikepung dan setiap jalur pelarian dengan cepat tertutup. Jadi, ia memerintahkan barisan belakang untuk maju dan mengarahkan semua orang menuju celah di arah jam 8, menolak untuk membiarkan siapapun lock off lebih awal. Sementara itu, satu ksatria abu hitam menyelinap melalui kekacauan dan melemparkan tombak berat lurus melewati para prajurit yang mundur di bawah. Senjata yang melumuri darah itu melintasi jarak terlalu cepat untuk sebuah peringatan, sebelum menancap tepat menembus dada Su dan menghentikannya seketika. Hal ini mengungkap seorang ksatria pemusnah level 200 di balik serangan itu, musuh yang dikerahkan ketika Madara rupanya ingin kemenangan diamankan tanpa mengindahkan kekhawatiran tentang keseimbangan. Meskipun pejuang yang sekarat itu menyadari kemenangan bisa memicu misi dunia untuk menghidupkan kembali Awen, ia tidak dapat menerima akhir ini, terutama ketika antarmuka Gi melaporkan kehilangan darah yang berlebihan dan kehidupan yang kritis, meredukasi kerajaan yang runtuh menjadi satu pemberitahuan merah yang tak kenal ampun. Jadi, tangan berzirahnya menggapai ke arah pedang yang terjatuh, mencoba memaksakan satu input terakhir dari tubuh yang sudah gagal. Namun, peringatan lain mengumumkan kolaps kardiopulmoner sementara ia dengan pahit merencanakan untuk membongkar pengkhianatan Thornflower Fire di forum setelah lock-off. Hanya saja, lock-off yang diharapkan tidak kunjung datang, meninggalkannya dalam keputusasaan untuk melarikan diri dan segera mulai menaikkan level karakter alternatif baru. Sampai akhirnya kesadaran kembali dengan kerangka yang berada beberapa inci dari wajahnya, yang merupakan layar penyambutan yang cukup agresif, bahkan menurut standar Madara, dan penyintas berambut hitam itu menyadari bahwa dirinya masih hidup alih-alih terputus secara paksa. Meskipun mengetahui bahwa lasers biasanya tidak menyisakan siapapun yang masih bernapas, sementara tahunnya tetap tahun ke-44, dan umpan kerangka level rendah mengelilinginya, membuat situasi terasa sangat kuno dan berbahaya secara nyata. Kemudian, luka pembusukan mayat hijau muncul di perutnya alih-alih di dadanya, entah bagaimana memengaruhi tubuh dengan ketahanan tingkat perak. Dan saat ia mengingat kekalahan faksi Gereja Suci,
masalah lain mendarat, seluruh inventarisnya telah lenyap bersama medan perang yang akrab. Inventaris yang hilang menjadi sangat pribadi ketika ia menyadari bahwa para undead telah melucuti setiap barang, potongan perlengkapan, dan bahkan kesopanan dari satu perban pun. Tetapi lokasinya terasa semakin tidak masuk akal karena ia seharusnya masih berada di Oa Clash, kecuali game tersebut memindahkannya tanpa melakukan lock-off, memunculkan kemungkinan buruk tentang patch yang rusak saat ia mempelajari ruangan yang tidak dikenal itu dan mencari apapun yang menyerupai pintu keluar, hingga arsitektur awen bagian selatan bangunan itu memicu kontradiksi yang lebih buruk. Kerajaan itu seharusnya telah lenyap selama Perang Mawar Hitam ketiga, dan rasa sakit dari pembusukan mayat terasa sangat nyata meskipun tidak ada modifikasi rasa sakit, menyingkirkan setiap penjelasan praktis yang melibatkan pengaturan game yang tidak berbahaya. Jadi, ia berjalan pincang menyusuri koridor mencari titik jalan teleportasi, teleportation waypoint, berharap dapat mengambil kembali perlengkapannya dan kembali sebelum garis depan runtuh, hanya untuk menemukan desa yang tidak tersentuh di luar. Dan papa namanya mengidentifikasi tempat itu sebagai Bouch alih-alih pemukiman manapun di dekat Oa Clash, yang ia kenali sebagai desa pemula AOE, mendorong misteri itu dari perilaku server yang aneh menjadi geografi dan sejarah yang mustahil, karena Awen telah jatuh ke tangan Madara dalam ingatannya. Namun, tanggal tersebut terbaca tahun ke-375 dari zaman pertama, tahun bunga dan daun musim panas ketika Perang Mawar Hitam pertama baru saja dimulai dan invasi Madara masih terbentang di depan. Artinya, ini adalah Bouch di masa lalu. Sementara ingatan orang asing menjawab krisis identitasnya, ia adalah Sufi dan juga Brandle, sebuah nama yang menegaskan bahwa tubuh itu bukanlah miliknya sendiri. Dan garis waktu ini telah menarik pembalikan tingkat Stains Gate tanpa menawarkan instruksi apapun. Saat ingatan masa kecil Brandle muncul ke permukaan, memperlihatkan ibu bangsawan miskinnya dari Chartergo yang membuntuti orang-orang kota yang mewaspadai kakek keluarga tersebut, yang pernah bertempur dalam Perang November, mengklaim bahwa ia hanya menyelamatkan 5 rekan dan menyimpan medali yang membuktikan catatan pertempuran yang sederhana itu, sementara anak laki-laki itu bersumpah untuk menjadi pendekar pedang terhebat Awen dan memulihkan kejayaan keluarganya melalui latihan, ambisi, dan kuantitas kepercayaan diri yang heroik. Kembali ke koridor, sebuah kerangka menghancurkan dinding, memaksa Brandle yang terluka untuk meraih pedang dan mempertahankan kehidupannya yang dipinjam. Tetapi pertukaran pertamanya membuat baja terbang dan memperlihatkan ilmu pedang yang jauh lebih lemah daripada yang diharapkan oleh insting pertempuran Sufi dari mimpi masa kecil tersebut. Kemudian kerangka itu menyerang balik dari jarak dekat, menepis serangan putus asa lainnya, dan meninggalkan petarung yang terkejut itu tanpa opsi tempur yang dapat diandalkan. Jadi, ia mengabaikan teknik, mencengkeram penyerang undead itu pada tengkoraknya, dan mencoba menyeretnya menuju kehancuran bersama melalui keteguhan hati yang murni. Sementara sebuah ingatan bertanya mengapa Sufi selalu mendesak begitu keras, mengingat sumpahnya untuk membalas dendam atas rumah kedua yang dihancurkan oleh para penyihir Madara. Ingatan itu berlanjut ke rapat strategi yang fatal di mana Sufi berjanji meraih kemenangan menggunakan 2 kelompok pertempuran dan Thornflower Fire di sayap kanan. Kemudian kembali ke perlawanan terakhirnya yang tertusuk tombak ketika ia memerintahkan anggota guild untuk lari sementara komandan mereka tetap tinggal dan berdarah, memaksakan pertanyaan tentang kehidupan manakah yang sebenarnya adalah miliknya. Bahkan ketika kedua figur tersebut berdiri bersama di dalam identitas patah yang sama sampai ia menerima jawaban mustahil itu tanpa keraguan, ia tetaplah Sufi, namun ia juga tidak diragukan lagi adalah Brandle di dalam dunia ini. Dan ketika penglihatan itu berakhir, tubuh yang terluka itu duduk sendirian di bawah jendela, kelelahan oleh pertempuran undead dan urusan administratif eksistensial, tetapi kesimpulannya tidak dapat dihindari. Ini adalah transmigrasi sejati ke dalam dunia game, bukan lagi bug patch atau lock-off yang tertunda, dengan satu kekurangan yang buas. Tubuh Brandle sangat lemah sehingga kerangka pengintai hampir mengakhiri kesempatan kedua ini selama tutorial. Jadi, setelah sempat kehilangan harapan, ia menerima kartu yang dibagikan dan mulai mempertimbangkan kemampuan berguna apa yang mungkin dimiliki tubuh asing ini, sebelum menyadari bahwa pengetahuan masa depannya mencakup setiap bencana di depan, termasuk kekalahan Awen yang akan datang dalam bulan-bulan mendekati tahun ini. Dan jika waktu benar-benar berbalik, pengetahuan itu dapat mengubah siapapun menjadi penyelamat alih-alih sekadar penonton yang menunggu sejarah, yang memperkuat pilihannya. Sufi telah kembali ke Awen, dan kali ini ia berniat untuk melindungi kerajaan tersebut dengan benar dari kehancuran, dimulai dengan pedang panjang tingkat umum yang tertinggal di lantai. Itu adalah jarahan yang tidak mengesankan, tetapi lebih dari cukup untuk bertahan hidup dasar dalam tubuh ini. Karena Brandle awalnya mati di tangan kerangka pengintai Madara, yang lain mungkin masih berada di dekatnya, dan pendarahannya masih menuntut pengobatan segera. Namun, sebuah tebasan melintasi lukisan minyak mengisyaratkan bahwa undead tersebut mencari sesuatu yang spesifik di dalam ruangan itu dan mengabaikan kehancuran biasa, memungkinkan pengetahuan pemain lamanya untuk mengenali lukisan minyak terkenal Bouch dan kompartemen tersembunyi yang tersembunyi di balik kanvasnya. Di sana, satu sayatan hati-hati melepaskan cincin perak, membuktikan bahwa seseorang menyembunyikan jarahan premium di balik dekorasi sementara semua orang yang lain bertani kerangka. Dan ia mengenali cincin permaisuri angin, Ring of the Wind Empress, hadiah awal tingkat dewa dari misi yang dihapus dalam patch kemudian, sebuah relik tiruan namun brutal yang memberikan satu ketangkasan, 3 peluru angin yang dapat diisi ulang, dan kerusakan area pengabaian pertahanan senilai 100 poin. Jadi, pertanyaan tentang bagaimana kakek Brandle memperolehnya dapat menunggu.
Karena melengkapi diri dengan perhiasan keluarga yang misterius saat ini adalah keputusan paling aman yang tersedia, dan cincin itu langsung merespons, membanjiri tubuhnya dengan energi angin hijau saat mantan petarung guild tersebut akhirnya mendapatkan build yang bisa digunakan. Nilai cincin itu hampir membuat dia tertawa, karena memilikinya di kehidupan masa lalunya bisa melambungkan Sufi ke dalam 10 besar server. Namun, langkah kaki yang mendekat mengganggu lamunannya, dan dia mengangkat pedang panjang sambil bertanya-tanya apakah pasukan mayat hidup Madara telah kembali untuk penyisiran berikutnya. Saat benturan lambat bergema dari ambang pintu yang gelap, masing-masing memperpendek jarak sementara petarung yang terluka itu menunggu di luar garis pandang mereka, hingga kaki berlapis baja melintasi ambang pintu dan energi kematian ungu mengumumkan sesuatu yang jauh lebih kokoh daripada kerangka yang hampir tidak bisa ia selamatkan darinya. Hal ini mengungkapkan pendekar pedang kerangka yang dilengkapi perlengkapan berat, yang posturnya yang besar menaikkan tingkat pertarungan tutorial menjadi babak mini-boss tak diundang baginya. Namun, makhluk itu berjalan begitu saja tanpa menyadarinya, mengesahkan bahwa prajurit kerangka dasar masih mempertahankan jangkauan agro 5 yard yang sempit di dalam game untuk saat ini. Dan kerangka kedua masuk di belakang yang pertama, membuat keduanya sibuk menggeledah ruangan alih-alih menjaga sisi lemah mereka. Meskipun dia menolak pertarungan langsung, tahu bahwa tubuh ini mungkin kalah melawan satu musuh pun yang dapat dihapus dengan mudah oleh avatar lamanya. Maka, Brandle mempercayai ingatan tubuh itu, mengingat perban medis yang disimpan di dekatnya, dan menyusun rencana untuk mencapainya tanpa harus bertukar serangan dengan cara mengumpulkan sepotong kayu patah dari reruntuhan dan menyiapkan alat game style tertua yang pernah ada, sebuah gangguan bising. Kemudian, ia melemparkannya ke seberang ruangan, menarik kedua tengkorak itu menuju sumber suara dengan tipuan alam Metal Gear yang sama sekali tidak memerlukan kotak kardus. Karena kerangka level rendah tetap saja bodoh luar biasa, persis seperti saat para pemain dulu memancing seluruh gerombolan ke dalam eksekusi kooperatif yang bersih. Namun, umpan pertama tidak menggerakkan mereka cukup jauh, memaksanya mengambil risiko lemparan lain sementara luka di tubuhnya terus menguras tenaga. Dan potongan kedua mendarat lebih dalam di dalam aula, memalingkan kedua kepala berzirah itu dari ambang pintu terdekat yang dibutuhkannya, sebelum mata mereka menyala merah terang dan pasangan itu menyerbu target palsu tersebut. Yakin bahwa pertukangan yang longgar telah menyatakan perang, Brandle bebas menyelinap keluar dari tempat persembunyian dan memasuki ruangan yang tidak dijaga sementara mayat-mayat itu mengejar suara di sepanjang koridor. Meskipun setiap langkah terburu-buru memperparah luka pembusukan mayat, mengingatkannya bahwa jalur pelarian yang cerdas tidak ada artinya jika ia mati kehabisan darah setelahnya. Di dalam, perabotan yang terbalik dan buku-buku yang berserakan menunjukkan ruangan itu telah digeledah secara menyeluruh, tetapi lemari-lemari yang tersisa mungkin masih menyimpan obat. Dan sebuah potret mengidentifikasi pemiliknya sebagai kakek Brando, kakek Brandle seorang veteran perang November, yang entah bagaimana terhubung dengan Dwarf dari 4 orang suci. Ini menimbulkan misteri lain untuk nanti, karena menemukan perban-perban itu sebelum pendarahan menghabisinya tetap menjadi satu-satunya pencarian yang penting. Lemari itu akhirnya menghasilkan gulungan perban bersih, mengubah kotak yang tadinya hampir kosong menjadi peti harta karun terbaik yang ia buka malam ini. Dan keterampilan pertolongan pertama Sufi yang diingatnya memungkinkan dia membalut perut Brandle, karena ramuan kesehatan masih sangat mahal sebelum perang, sebuah masalah pasar yang diciptakan oleh kelangkaan pengetahuan meracik. Dengan setiap ramuan awal diperlakukan seperti barang mewah alih-alih perlengkapan berpetualang normal, balutan sederhana itu memberikan 1 poin regenerasi kesehatan, penyembuhan sederhana yang masih membelikan tubuhnya yang melemah waktu yang sangat dibutuhkan. Dan efek yang akrab itu mendorongnya untuk memanggil jendela status, berharap aturan game itu mengikutinya lintas zaman juga, yang ternyata memang terjadi. Antarmuka biru muncul sesuai perintah, memberikannya bukti pertama yang benar-benar menenangkan bahwa pengetahuan lamanya masih berlaku. Meskipun laporannya mencantumkan, Brando, level 1 rakyat jelata dan milisi, kesehatan melemah 60%, kekuatan 1.0, kelincahan 2.0, dan elemen belum bangkit. Sementara kondisi perban hanya memulihkan 1 kesehatan setiap hari, menegaskan bahwa ia tetap berada di dalam sistem, dan penyembuhan tidak akan menyelamatkannya dengan cepat. Kemudian, status milisi level 1 menghancurkan kelegaan itu, dan dia bertanya kepada Nona Marta apakah build awal yang menyedihkan ini adalah semacam ujian, karena bahkan kerangka Buddha pun memiliki kekuatan 1.5 sementara tubuh NPC-nya memiliki 1.0. Pada dasarnya, ini adalah mode Dark Souls tanpa api unggun, menjadikan pelarian sebagai satu-satunya tindakan yang masuk akal sebelum anjing-anjing pelacak Madara kembali, diikuti oleh laporan segera ke patroli punggung bukit, Book Patrol. Terutama karena setiap kerangka tetap terhubung dengan leech-nya, yang berarti para komandan akan menyadari pengintai mereka yang hilang cepat atau lambat. Namun, gerakan di luar menarik perhatiannya sebelum dia sempat pergi, menariknya secara hati-hati ke arah jendela yang menghadap ke halaman terdekat, di mana beberapa leech berjubah berkumpul di bawah, mengubah rute pelarian yang seharusnya menjadi pos komando musuh alih-alih tanah terbuka. Dan penghitungan mereka mengungkapkan 45 kerangka di bawah satu kelompok saja, sementara leech lain secara terpisah melacak kelompok kerangka mereka yang terus bertambah, mengkonfirmasikan 3 skuad penuh dan 3 leech, sebuah unit tentara standar Madara. Ini berarti Perang Mawar Hitam pertama telah resmi dimulai dengan setidaknya 100 mayat hidup tersebar di sekitar perkebunan, jauh melampaui kemampuan tubuh level 1 yang terluka untuk ditantang, dan kemungkinan besar dikendalikan oleh seorang necromancer yang begitu kuat sehingga bahkan 10 salinan dirinya pun akan gagal, menyisakan patroli Bakshi sebagai satu-satunya bala bantuan. Di bawah,
Seorang komandan berjubah menuntut mayat penghuni pria karena intelijen melaporkan hanya ada 2 wanita yang tinggal di dalam. Tetapi bawahan yang gugup itu mengaku melupakannya, lalu menyadari sesuatu tentang tuan mereka dan terdiam sebelum menyelesaikan peringatan itu. Lichmaster menyelesaikan peringatan itu secara pribadi, merasakan manusia lain yang masih hidup di dalam rumah dan memalingkan tudungnya ke arah jendela atas. Jadi, dia membeku di dinding, mengingat bahwa penekanan level memberikan musuh yang lebih kuat bonus persepsi terhadap target level rendah sepertinya. Sementara sang komandan memerintahkan pencarian menyeluruh jika seseorang menemukan rencana Madara, mengirimkan setiap bawahan yang tersedia menuju bangunan, dan para Lich mengangkat tongkat mereka bersama-sama, membasahi barisan kerangka dalam energi merah sebelum seluruh pasukan mulai bergerak. Dengan halaman depan yang penuh sesak, dia meninggalkan rute itu dan berlari menuju bagian belakang, bertaruh bahwa rumah itu menawarkan jalan keluar lain, hanya untuk menemukan beberapa kerangka bermata merah sudah menghalangi lorong karena rupanya tim pencari mayat hidup juga memahami cakupan interior dasar. Dan ekspresi kelelahannya yang kehabisan napas mengatakan segalanya. Satu cincin ajaib tidak membuat penyergapan ini adil sama sekali, terutama saat dia berdarah, terutama ketika seorang Lich menunjuk lurus ke arahnya dan memerintahkan kerangka untuk menyerang, seketika meruntuhkan sembunyi-sembunyi menjadi pengejaran terbuka. Maka, ia memicu kemampuan angin cincin itu, mengumpulkan arus biru di sekitar lengannya saat gerombolan itu mendekat dari segala arah, lalu melepaskan muatan yang tersimpan melalui tangan yang terentang. Artefak tingkat awal itu menjawab dengan pusaran angin mengamuk yang merobek kerangka berkeping-keping, merobek batu dari dinding, dan meluncurkannya menembus puing-puing saat ruangan itu menjadi blender bagi dirinya sendiri, meninggalkan batu retak, debu melayang, dan tidak ada penyerang yang berdiri di dekatnya. Cincin itu jelas melewatkan pembatasan properti kerusakan tutorial untuk pengguna level rendah. Meskipun angin seharusnya hanya memberikan 30 kerusakan di dalam game, ledakan ini menghasilkan kehancuran yang absurd dan memberikan beberapa perolehan pengalaman kecil sebelum sistem mengekspor perubahan keseimbangan yang menyakitkan. Setiap muatan sekarang membutuhkan waktu 6 jam alih-alih 10 menit yang sudah dikenal. Dan ledakan itu mengumumkan posisinya kepada setiap Lich di luar, mengirimkan komandan halaman dan kerangka yang selamat menuju pintu masuk yang hancur, di mana satu bawahan menyiapkan mantra api yang merusak, tampaknya siap untuk menyelesaikan masalah penyusup dengan membakar seluruh perkebunan. Sampai Lichmaster menghentikan rencana jenius itu, memperingatkan bahwa api akan menarik tentara manusia sebelum Madara siap, lalu memerintahkan agar dia ditangkap hidup-hidup, memberikan gerombolan mayat hidup itu target dan memberikannya nol rasa nyaman tentang niat mereka. Jadi, dia berlari lebih dalam melewati villa dengan gerombolan kerangka lain di belakangnya, membandingkan pengejaran itu dengan Ran Dungeon 5 pemain pertamanya. Tetapi lebih banyak mayat hidup memotong lorong, memaksanya menuju dapur sementara dia bertanya-tanya berapa banyak yang masuk selama pingsannya sang tuan rumah. Dia mendobrak masuk ke dapur dan membanting pintu di belakangnya, mengubah pantry menjadi stasiun perajin menit-menit terakhir yang putus asa, lalu mendorong perabotan ke arahnya saat bilah-bilah kerangka menembus kayu, membuktikan bahwa barikade ini memiliki daya tahan yang diukur dalam hitungan detik, dan mengakui bahwa dia hampir gagal mencapai keselamatan. Meskipun keselamatan terasa ambisius ketika baja yang diasah terus memventilasi pintu di sampingnya, dia tetap memperkuat penghalang darurat itu dengan segala hal yang tersedia, membeli waktu berharga sementara mayat hidup menumpuk berat badan mereka di pintu masuk, dan mengingat bahwa patroli Bushi juga menemukan Madara lebih awal dalam sejarah asli, namun salah paham dengan tujuannya dan membantu menghukum kerajaan. Apakah kehadirannya menyebabkan peringatan itu tidak lagi penting? Menghubungi patroli didahulukan, dan persediaan dapur yang mudah terbakar menyarankan api. Di luar, seorang Lich yang jengkel memerintahkan kerangka yang tidak berguna untuk merobek pintu, tidak menyadari bahwa buruan mereka telah beralih dari pertahanan ke pembakaran. Nyala api meletus melalui dapur dan melahap barikade, mengejutkan para penyerang dengan serangan balasan yang mempersenjatai mimpi buruk asuransi terburuk setiap pemilik rumah. Lichmaster segera mengirim pasukan ke belakang dan menuntut agar mereka menghentikan si berandal yang melarikan diri saat asap mengungkapkan strategi pelarian darurat Brandley. Saat rumah itu terbakar, dia meminta maaf kepada kakek Brando, mendedikasikan pengorbanan itu untuk kerajaan, dan percaya Kapten Martin masih memiliki akal sehat. Di pos patroli, seorang penjaga menghalangi Nona Roman untuk masuk, tetapi dia menolak membiarkan protokol hidup lebih lama dari keadaan darurat di luar. Dia mencak-mencak pada patroli karena mengabaikan ledakan dan kobaran api di dekat rumahnya, memerintahkan mereka untuk menyelamatkan orang-orang sebelum berdebat lebih jauh. Kemarahannya menarik beberapa perwira berzirah ke aula, termasuk seorang kapten berambut perak yang berbadan tegap dan seorang pendekar pedang wanita berambut pirang di belakangnya. Mengenali Kapten Martin, Roman memohon padanya untuk mengirim pasukan pemadam kebakaran sebelum kobaran api mencapai rumah tetangga Brando dan mendatangkan murka bibinya. Martin setuju untuk segera mengirimkan bantuan, menjawab dengan ketenangan seseorang yang tahu warga yang panik membutuhkan tindakan sebelum penjelasan. Kemudian kolom asap besar di luar membuat semua orang mendongak, dan Martin bergumam bahwa anak pembuat masalah itu telah menciptakan sakit kepala yang spektakuler. Pendekar pedang wanita berambut pirang itu memperingatkan bahwa api dan ledakan tengah malam bisa menandakan serangan musuh, mencatat bahwa pemuda yang biasanya penurut itu pasti punya alasan serius. Menanggapi implikasi itu dengan serius, Martin memerintahkan seorang kurir untuk membunyikan peringatan pertempuran level 2 dan secara pribadi memimpin kelompok tersebut menuju rumah Brando. Di atas atap-atap yang gelap, estate yang terbakar melontarkan ledakan besar ke langit, mengubah satu pelarian dapur menjadi suar peringatan Bokye. Kerangka-kerangka berkumpul di hadapan kobaran api,
Menyaksikan tempat persembunyian buronan mereka berubah menjadi sinyal mengaum yang dapat memanggil patroli lebih cepat daripada kurir manapun. Sang Lichmaster mengancam akan merobek tulang pasukan-pasukan dan melemparkannya ke anjing-anjing jika mereka merusak operasi malam ini, terlepas dari rasa takut mereka pada api, lalu tetap memerintahkan mereka masuk terlepas dari keselamatan. Mengetahui kericuhan tersebut dapat memaksa serangan Madura lebih awal dan membuatnya harus bertanggung jawab kepada atasannya, didorong lebih keras daripada izin pertahanan diri mereka sendiri. Kerangka-kerangka berlapis baja menyerbu masuk melalui pintu yang terbakar dengan pedang terhunus dan kedua Lich memimpin penyerangan. Namun, target mereka telah melompati jendela, mendarat di luar saat para pengejar yang menyala-nyala tumpah mengejarnya seperti amukan berlapis tulang. Setiap langkah merobek luka pembusukan mayat di perutnya, dan pengaturan rasa sakit di dunia ini membuat game aslinya terasa jauh lebih berbelas kasih. Ia ingat bahwa Kapten Martin awalnya memimpin patroli keluar malam ini, memberikan waktu evakuasi bagi para penduduk desa sebelum gelombang pertama melumpuhkan mereka. Sekarang, Bakshi dan sekitarnya sudah dipenuhi oleh para mayat hidup. Jadi, membongkar tujuan sebenarnya Madara melalui patroli tersebut menjadi satu-satunya peluang kerajaan. Misi itu langsung berhadapan dengan 4 prajurit kerangka berlapis baja yang memblokir jalan, memaksa pelari yang terluka itu menghunus pedangnya tanpa melambat. Ia menyadari pasukan Madara menutupi setiap rute, mengonfirmasi bahwa estate yang terbakar hanyalah salah satu titik dalam operasi malam yang jauh lebih besar. Lebih buruk lagi, para prajurit berlapis baja ini setidaknya berada di level 3, lebih tangguh daripada umpan meriam kerangka biasa, dan secara individu lebih kuat daripada tubuh milisi pemula miliknya. Mereka terpecah menjadi formasi mengapit melawan satu rekrutan yang terluka, mendorongnya untuk mempertanyakan apakah Madara memasang perjodohan tingkat turnamen dalam semalam. Disiplin mereka menjelaskan bagaimana perwira junior Madara nantinya mengancam benua, dan ia tahu pertempuran yang berlarut-larut akan membuat kelangsungan hidup menjadi mustahil. Prajurit pertama mengayunkan senjatanya, namun ia menangkis bilah pedang yang turun itu dengan pedang biasa miliknya, mengalihkan serangan tersebut alih-alih melawan kekuatan mentah secara langsung. Ia meliuk menembus bilah pedang yang berkonvergensi, memanfaatkan momentum untuk menciptakan jarak. Tetapi 3 prajurit lagi langsung mendekat dari sudut yang berbeda di sekelilingnya. Hanya pada saat itulah ia ingat bahwa tubuh ini menggunakan templat NPC rakyat jelata alih-alih templat pahlawan pemain, membuat setiap kesalahan menjadi sangat mahal. Pengalaman dari pembunuhan sebelumnya muncul dalam pikirannya. Peningkatan kecil bercahaya yang mungkin memberikan celah tunggal yang sangat ia butuhkan. Ia memanggil jendela status di tengah krisis, secara efektif memiliki menu build saat dikelilingi oleh musuh yang pastinya mengabaikan etiket berbasis giliran. Tampilannya mengonfirmasi 5 poin pengalaman dan peningkatan yang tersedia sementara ia ingat setiap kelas mendapatkan 3 kesempatan bebas kematian pada kenaikan level pertamanya. Opsi itu nyata. Terlepas dari atributnya yang lemah dan kesehatannya yang sedang pulih, ia dapat menaikkan level sebuah kelas secara langsung alih-alih menunggu keselamatan. Dengan musuh yang semakin mendekat, ia memilih milisi dan mengaktifkan peningkatan tersebut, mempertaruhkan pengalaman yang diperolehnya pada kemampuan bertempur alih-alih pengetahuan rakyat jelata. Peningkatan selesai. Milisi mencapai level 2. Ambang batas berikutnya naik menjadi 15 pengalaman sementara kesehatannya yang melemah dengan keras kepala tetap berada di angka 60%. Cahaya kenaikan level berwarna hijau menyelimutinya dan untuk sesaat menahan kerangka-kerangka yang maju, memberikan cukup ruang bernapas untuk layar hadiah level pertama kelas tersebut. Sistem menawarkan 3 bakat yang sepenuhnya acak, melestarikan gagasan keadilan permainan dengan menyerahkan kelangsungan hidup kepada mesin slot celestial. Mengetahui bahkan kelas yang lemah pun dapat mendominasi dengan undian yang rusak, ia menghabiskan guliran pertama sambil meminta tingkat darurat tak terkalahkan kepada Lady Martha. Sebagai gantinya, ia menerima Eagle Eye, mata elang, yang memberikan jangkauan penglihatan 30% lebih jauh dan deteksi titik lemah yang lebih mudah. Berguna untuk petarung jarak jauh, tetapi waktunya canggung di tempat ini. Sebagai petarung jarak dekat yang terjebak dalam jangkauan pedang, ia menilai bakat tersebut lumayan, tetapi saat ini sama nyamannya dengan teropong dalam perkelahian di dalam lift. Guliran keduanya menghasilkan meditasi, memulihkan mana secara berkala dan lebih cepat di bawah 30%, yang sama sekali tidak berarti bagi seseorang tanpa mantra. Undian terakhir berkedip emas dan mengungkapkan Unyielding, tak tergoyahkan. Sebuah hasil yang namanya saja terdengar jauh lebih mendekati keajaiban yang ia minta. Pengenalan menggantikan rasa frustrasi seketika karena Unyielding adalah bakat tingkat atas utama untuk petarung jarak dekat dan justru merupakan tali penyelamat yang dibutuhkan situasi ini. Menu tertutup 1 detik terlalu cepat dan sesosok kerangka menancapkan pedangnya ke dada sebelum ia dapat merayakan guliran yang sempurna itu. Ia ambruk bersandar di dinding dengan darah yang menyebar di zirah miliknya sementara penyerang mengangkat senjatanya untuk menghabisinya. Hampir tidak sadarkan diri, ia memanggil bakat baru tersebut dengan namanya dan cahaya keemasan membanjiri matanya saat Unyielding menjawab aktivasi darurat tersebut. Energi biru membungkus tubuhnya yang terluka dan memaksanya berdiri tegak, mengubah luka yang tampak fatal menjadi waktu bertempur sementara alih-alih kekalahan langsung. Kerangka terdekat ragu-ragu dan mengidentifikasinya sebagai salah satu mayat hidup. Mata merah mereka gagal membedakan status kehidupan sementaranya. Unyielding membuat jiwanya melayang di antara hidup dan mati, membuat mayat hidup biasa berhenti menyerang karena indera mereka sekarang mendeteksi seorang sekutu. Ia segera mengeksploitasi kebingungan mereka,
menyapukan pedangnya ke leher seorang prajurit dan membuat tengkoraknya berputar sebelum jendela mantra itu tertutup. Selama jantung dan kepalanya tetap utuh, ia tahu ia dapat terus membalas serangan terlepas dari darah yang mengalir dari mulutnya. Bakbi tersebut mencegah ketidaksadaran akibat kehilangan darah selama 5 menit dan kematian selama 30 tahun, kecuali melalui pemenggalan, penghancuran jantung, atau pemotongan utuh di bagian pinggang. Dengan hanya satu prajurit yang tersisa di dekatnya, ia menyerang menembus luka tersebut. Tetapi para Lich yang jauh menyadari pasukan mereka telah berhenti memperlakukannya sebagai musuh. Seorang Lich mengangkat staf beraroma merah dan meneriakkan perintah untuk membunuh, mengembalikan agresi kerangka sebelum belas kasihan pinjaman mereka menjadi pelarian. Perintah paksa itu mengabaikan kebingungan mereka, mengirimkan seluruh gerombolan mengejarnya sementara ia bertanya-tanya apakah malam ini berakhir dengan kematian keduanya. Sebelum mereka sempat mencapainya, Kapten Martin dan para pejuang patroli berkuda menerobos masuk ke jalan, menantang tulang-tulang busuk yang mengerubungi Butchie. Freya menerjang di sisinya di atas kuda putih. Ayunan pedangnya merenggut kepala kerangka sementara baja kavaleri merobek formasi tersebut. Garis patroli menerobos barisan mayat hidup dari kedua sisi, mengubah pengepungan tanpa harapannya menjadi serangan balik berkuda yang brutal. Martin mengenalinya dan bertanya tentang kebakaran tersebut, tetapi penyintas yang terluka itu menjawab bahwa Butchie menghadapi invasi berskala penuh, bukan sekadar penggerbekan. Ketika sang kapten menyebut hal itu tidak mungkin, ia bersikeras Madara sudah mengepung Butchie dan menargetkan seluruh kerajaan Arrowan di baliknya. Martin bereaksi tanpa membuang napas lagi, mengirim 2 penunggang untuk melapor kepada atasan mereka sementara memerintahkan yang lain untuk membersihkan manor tersebut. Baru setelah mengeluarkan perintah, sang penyintas mendapati tubuhnya tidak dapat digerakkan, mengungkap efek samping Unyalding tepat saat penarikan diri menjadi mungkin. Kekuatan pinjaman itu lenyap dan ia jatuh tersungkur ke depan dalam keadaan tidak sadar, membuktikan bahwa 30 menit tanpa kematian tidak termasuk 30 menit mobilitas yang berguna. Martin menangkapnya di samping kuda dan dengan mendesak menyuruh anak itu untuk tetap bangun, tetapi tidak ada respons yang datang dari tubuh yang berlumuran darah itu. Masih bertarung, pendekar pedang berambut pirang itu memenggal kerangka lain sampai Martin memanggilnya dengan nama, Freya, dan memerintahkannya segera mendekat. Freya berbalik dari pertempuran, terkejut oleh urgensi sang kapten sementara para petarung berkuda terus menebas mayat hidup di belakangnya di jalanan. Ia menempatkan pemuda yang tidak sadarkan diri itu ke dalam pelukannya di atas kuda, membuatnya tampak sangat terkejut oleh berat badan, luka-luka, dan penugasan mendadaknya. Martin menjelaskan bahwa anak laki-laki itu terluka parah dan tahu terlalu banyak tentang mayat hidup untuk dibiarkan hilang, memerintahkan skuad ketiga untuk mengawalnya ke benteng belakang. Freya memprotes bahwa ia lebih suka tetap bertempur di sisi kaptennya, bahkan sambil menopang penumpang yang tidak sadarkan diri itu pada zirahnya. Martin memperjelas bahwa ini adalah perintah, berargumen bahwa pengetahuan pemuda itu dapat menyelamatkan puluhan ribu orang jika ia sampai di tempat aman dalam keadaan hidup. Saat lebih banyak kerangka membanjiri jalanan, sang kapten dengan sukarela menawarkan tulang-tulang tuanya sebagai penjaga barisan belakang, memutar kudanya ke arah gelombang yang datang. Freya ragu-ragu, duka dan tugas bergejolak di wajahnya saat ia menyadari perintah itu mungkin merupakan perpisahan Martin daripada pengerahan rutin. Ia akhirnya patuh, mengangkat tombaknya dan memerintahkan skuad ketiga untuk bergerak maju dan menerobos dengan muatan yang terluka. Di belakang mereka, Martin memimpin para penunggang yang tersisa langsung ke kerumunan kerangka, memberikan jalur sempit bagi pengawalan tersebut melewati jalan-jalan Butchie. Freya menebas satu kerangka terakhir selama retret, dalam hati berjanji kepada Martin bahwa ia akan kembali dengan bala bantuan sesegera mungkin. Kembali di barisan belakang, kuda Martin terkena sabetan pedang dan menjatuhkannya dengan keras. Namun, sang veteran bangkit di tengah kerangka-kerangka yang melingkarinya. Ia membalas pendekatan mereka dengan pukulan tangan kosong yang menghancurkan satu tengkorak. Menolak membiarkan mayat hidup mendikte bagaimana perlawanan terakhirnya dimulai. Menyebut dirinya seorang veteran perang November, ia berputar menembus penyerang lain dan memisahkan zirah, anggota badan, dan tengkorak dengan satu sapuan. Sebuah kenangan mengingat seorang teman yang menjanjikan pernikahan setelah perang mereka. Jenis bendera kematian yang bahkan dipahami oleh prajurit yang kelelahan untuk tidak diumumkan, menerima bahwa ia mungkin bergabung dengan teman lama itu malam ini, Martin mengumpulkan para penunggangnya yang tersisa dan menyerang kerangka busuk tanpa mundur. Sementara itu, skuad ketiga mengangkut penyintas yang tidak sadarkan diri itu dengan kereta kuda melintasi jalan-jalan hutan, menjaga para pengawal berkuda di sekitar penumpang berharga tersebut. Waktu berlalu hingga kesadaran kembali. Kelopak matanya yang tertutup bergetar sementara kereta terus melaju jauh dari desa yang terbakar dan pertempuran Martin. Ia terbangun dalam keadaan bingung di bawah langit terbuka. Tidak dapat mengenali lokasinya sebelum rasa sakit dan suara-suara di dekatnya menarik perjalanan itu ke dalam fokus. Roman membungkuk di atasnya sambil menangis, merasa lega karena ia akhirnya sadar setelah selamat dari luka-luka yang tampaknya telah meyakinkan semua orang bahwa ia mungkin akan mati. Ia segera memanggil Freya dari atas kuda, mengumumkan bahwa Brando telah sadar sementara ia berbaring di bebat di dalam kereta yang bergerak di bawah. Menjelang siang hari, ia berhasil duduk dengan bantuan Roman, menemukan rasa sakit yang lebih meyakinkan daripada helm full dive manapun yang pernah ada. Statusnya sekarang menunjukkan 0 pengalaman, level milisi 2, dan hanya 10% kehidupan di bawah kondisi sekarat dan melemah, meninggalkannya dalam keadaan nyaris tak berdaya. Namun, kondisinya telah stabil karena Unyalding mencakup regenerasi,
Sementara Stubborn, keras kepala, menaikkan tekad 10 tingkat dan mengabaikan sebagian besar kerusakan fisik selama aktivasi, kecuali pemenggalan atau penghancuran jantung. Pada perhentian di tepi sungai, Freya memerintahkan skuad ketiga milisi Bucci untuk beristirahat, memberikan kuda-kuda dan penumpang yang terluka jeda siang hari pertama mereka. Ia mencoba bangkit dari kereta, tetapi Roman menopang lengannya yang gemetar dan memperingatkan bahwa sifat keras kepala tidak akan memperbaiki luka lebih cepat. Freya memperkuat keputusan medis tersebut dengan otoritas komando, memerintahkannya untuk segera berbaring sambil tetap meletakkan satu tangan di dekat senjatanya. Sebaliknya, ia mempelajari perlengkapan milisi Buki standar miliknya dan melihat lambang milik kuil api, detail yang mengubah segalanya. Kecurigaan mengalahkan kelemahan dan ia bertanya siapa wanita itu terlepas dari semua orang di sekitarnya yang dengan jelas memperlakukannya sebagai komandan skuad. Freya secara resmi mengidentifikasi dirinya sebagai kapten skuad ketiga milisi Buki. Kemudian mengulangi perintahnya agar pasien tersebut berbaring. Nama, rambut pirang, dan lambang suci itu akhirnya sejajar. Ia telah bertemu dengan calon Valkyrie Freya, sosok legendaris yang masih belum menyadari jalurnya sendiri. Ia keceplosan menyebutkan tahun kelahiran Freya dan menyebut Ksatria Agung Everton ayahnya, tetapi wanita itu bersikeras ayahnya hanyalah seorang tukang kayu kota. Pria-pria milisi di dekatnya salah mengartikan wahyu sejarah itu sebagai rayuan yang ambisius, memperingatkan kapten mereka bahwa orang asing yang terluka itu sangat pandai merayu. Freya tersipu tetapi membungkam komentar tersebut, menyarankan agar mereka terdengar tidak terlalu bodoh jika mengurangi keluaran dialog mereka. Untuk sekali ini, mengabaikan obrolan ringan tersebut, ia menghitung 7 atau 8 petarung, persis menyamai komposisi standar skuad milisi Awen. Di sini, kelompok itu mengisi ulang air di samping sungai, zirah biasa dan gerakan mereka yang kelelahan menegaskan bahwa pengawalan ini tidak membawa cadangan elit tersembunyi. Melihat perempuan dan anak-anak direkrut mengingatkan betapa korupsi menggerogoti AWN, yang kebangkitannya yang akan datang dan tanpa glamor hanya akan menguras vitalitas terakhirnya. Mengungkit sejarah suram ini terasa kejam bahkan bagi seorang pemain veteran. Terutama karena mengetahui gadis desa biasa ini adalah putri Everton dan masa depan Valkyrie AWN. Dengan pengepungan Madara yang semakin ketat, ia bertekad untuk menyelamatkan Roma, Freya, dan semua orang yang hadir karena kebangkitan AWN membutuhkan lebih banyak penyintas. Freya menyadari perhatiannya dan dengan gugup bertanya apakah ia memerlukan sesuatu. Masih merasa terganggu oleh orang asing tersebut, yang rupanya mengetahui biografi tertulisnya, ia meyakinkannya dan meminta seluruh skuad untuk mendiskusikan situasi mereka. Beralih dari nubuat yang canggung menuju masalah kelangsungan hidup yang mendesak, pertama-tama ia memastikan mereka berada di samping sungai Red Pine dan mengetahui Martin memerintahkan mereka menuju benteng belakang Redenberg untuk melapor. Freya menjawab meskipun enggan, secara pribadi bertanya-tanya mengapa kehadirannya terasa lebih kuat daripada Kapten Martin dan mengapa ia terus mengikuti pertanyaannya. Ia menyimpulkan mereka meninggalkan jalan langsung Elson karena konsentrasi mayat hidup memaksa terobosan mereka ke jalur yang lebih kecil di sekitar hutan Red Pine. Freya tertegun karena ia tetap tidak sadarkan diri selama pilihan tersebut, membuat rekonstruksinya yang akurat terasa kurang seperti deduksi dan lebih seperti pengawasan. Ia dengan tenang memuji pengetahuan militer dasar, menyajikan kesimpulan tersebut sebagai hal yang cukup jelas sehingga siapapun yang terlatih seharusnya mencapai kesimpulan yang sama. Kemudian ia bertanya apakah mereka memahami krisis tersebut, menarik setiap prajurit milisi yang sedang beristirahat ke dalam pengarahan yang dengan cepat melucuti kepastian palsu. Mayat hidup berat telah memblokir jalan utama, memutus komunikasi dan membersihkan koridor sebelum Bucket menjadi basis untuk membersihkan pasukan regional AWN. Komandan mereka adalah Black Lord Instadragon, yang sekarang menjadi pemuda yang ceroboh, tetapi ditakdirkan untuk menjadi Jenderal Madara yang terkenal. Awalnya, hanya Freya yang lolos. Setelah memaparkan perangkap maut yang hampir pasti itu, ia menanyakan apa yang harus dilakukan skuad selanjutnya, meninggalkan mereka dengan tatapan tercengang seolah-olah ia baru saja mengotopsi seluruh rute mereka. Berikut adalah terjemahan teks tersebut ke dalam bahasa Indonesia. Satu pejuang mengusulkan untuk menerobos ke utara demi memperkuat Martin, namun yang lain langsung memperingatkan bahwa Undead memenuhi arah tersebut dan itu adalah tindakan bunuh diri. Pengetahuan masa depan menawarkan 2 jalur pelarian. Lembah sungai berbatu lancip di sebelah barat masih terbuka selama 17 hari, namun letaknya terlalu jauh di luar batas waktu mereka yang semakin menipis. Pantai Sungai Belati di selatan hanya dijaga oleh 11 kerangka di bawah 1 leech, dan cincin Wind Empress miliknya membuat kekuatan itu dapat dikalahkan. Jika semua orang patuh, tangan-tangan ditumpuk bersama saat kelompok tersebut menerima rencana tersebut, menyegel perjanjian komando yang rapuh yang dibangun atas dasar kebutuhan daripada kepercayaan yang mapan. Roma dengan tenang bertanya apakah mereka benar-benar akan mati, tetapi dia berjanji mereka tidak akan mati dan memintanya untuk mempercayainya. Ketika dia mengklaim perdebatan yang belum ada titik temunya menyisakan ruang untuk rencananya, seorang pejuang yang skeptis mengejek ahli strategi yang terluka itu sampai seorang milisi yang lebih muda menuntut keheningan. Dia mengidentifikasi pertahanan pantai Dagger River secara tepat, 1 leech dan kira-kira 11 kerangka, lalu menghindari pertanyaan dengan mengatakan, pengetahuan tidak selalu membutuhkan penglihatan. Freya bertanya apakah metode ini dapat membawa semua orang keluar hidup-hidup, menempatkan tanggung jawab komando secara langsung pada pria yang entah bagaimana mengetahui medan perang tersebut. Dia hanya menjanjikan persiapan dan hasil terbaik yang bisa dicapai,
bersungguh-sungguh meminta semua orang untuk mengikuti perintahnya sepenuhnya jika mereka berharap bisa mencapai Redenberg hidup-hidup. Sebelum Freya sempat menjawab, suara gemerisik meledak dari semak-semak dan dia meraih senjatanya sambil menuntut siapapun yang mendekat untuk mengidentifikasi diri. Seorang prajurit milisi yang babak belur muncul dan memperkenalkan dirinya kepada Kapten Freya, tampaknya baru kembali dari pengintaian dengan kelelahan yang tertulis di baju besi yang rusak. Freya mengenalinya sebagai Josen dan melangkah maju, namun ahli strategi yang terluka itu tiba-tiba merasakan bahaya dan berteriak agar dia berhati-hati. Dia merangkul pergelangan tangan Freya dan menariknya ke samping tepat sebelum serangan sihir merah meledakkan tanah tempat dia berdiri tadi. Menarik Freya menjauh, dia mengenali sebuah penyergapan dan menantang penyerang tersembunyi itu untuk keluar. Sementara dia menatap waktu reaksinya dengan tidak percaya, seorang lich bertubuh menjulang menjawab dari balik pepohonan dengan sihir merah yang menyala di sepanjang salah satu lengannya, menyebut para milisi yang terjebak itu sebagai sekumpulan tikus kecil. Josen tergeletak tertawan di sampingnya, meminta maaf karena telah memimpin musuh kembali karena lich tersebut mengancam nyawanya sementara rekan-rekannya menyebutnya pengkhianat. Lich tersebut membungkam pemandu yang tidak rela itu dengan menghantamnya menggunakan energi merah, membuang pengintai itu seketika saat kegunaannya berakhir. Josen terkulai di jalan saat lich tersebut memperingatkan semua orang agar tidak melakukan gerakan gegabah, menunjukkan secara tepat apa yang dianggap oleh kebijakan sanderanya sebagai penahanan yang dapat diterima. Kemudian, kerangka-kerangka bermata merah mengepung regu tersebut, dan pemimpin mereka mengumumkan bahwa mereka akan menangani tikus-tikus yang tersisa sekarang setelah umpannya habis. Freya menutup mulutnya karena ngeri melihat perlakuan terhadap Josen, menyadari makhluk itu menggunakan teror, pengkhianatan, dan eksekusi sebagai satu taktik penyergapan yang mulus. Dia mempelajari Freya, menjelaskan bahwa eksekusi itu adalah perang psikologis yang disengaja yang dirancang untuk menghancurkan semangat juang mereka bahkan sebelum kerangka-kerangka itu menyerang. Dia meresapi peringatan itu dan mendapatkan kembali fokusnya, menyembunyikan kesedihan di balik ekspresi yang mengeras sementara formasi musuh selesai mengepung mereka. Roma berpegangan pada lengannya dan mengakui kerangka-kerangka itu membuatnya ketakutan. Tapi dia tetap berdiri diam, mengukur medan perang alih-alih menawarkan kenyamanan kosong. Satu kerangka berlapis baja menjawab panggilan sang lich. Mata menyala merah saat ia memanggil para prajurit Madara dari hutan sekitarnya untuk maju. Barisan undead bersenjata berhamburan di antara pepohonan di belakang tuan mereka, mengungkapkan pengepungan yang jauh lebih besar daripada pertahanan pantai yang diharapkan Brandley. Freya mengangkat halbertnya dan memerintahkan pasukan ketiga ke dalam formasi. Sementara orang dewasa menghunus baja dan menjawab majunya pasukan tulang dengan perlawanan, seorang pejuang senior mendorong pemuda berambut pirang itu ke belakang garis depan, bersikeras agar anak-anak tetap aman alih-alih bergabung dalam pertempuran jarak dekat yang akan datang. Lich tersebut mengirimkan pasukannya maju dan menawarkan penyerahan diri sebagai jatah makanan bagi tentara Madara, entah bagaimana membuat tawanan terdengar kurang menarik daripada pertempuran. Pada saat itu, cincin Wind Empress selesai mengisi daya. Arus biru berputar di sekelilingnya saat ia menjanjikan jawaban cepat kepada para undead. Freya menyambut para penyerang pertama secara langsung, menancapkan pedangnya di antara dua kerangka sambil mengutuk makhluk-makhluk itu karena mengancam pasukannya. Mokme dan milisi lainnya mengunci pedang dengan lawan masing-masing. Keberanian mereka bertahan bahkan ketika keterampilan dan stamina tidak menawarkan keuntungan yang nyaman. Freya menyapu satu kerangka ke samping dengan senjata tombaknya dan menendang yang lain ke belakang, menciptakan ruang sementara pasukan patroli berjuang untuk mempertahankan formasi. Setelah berjalan semalaman, kekuatan setiap orang memudar, sehingga dia menyimpulkan bahwa lich tersebut harus mati sebelum prajuritnya yang tak kenal lelah menghabisi mereka. Bahkan pejuang muda berambut pirang itu menangkis persilangan pedang dari kedua sisi, menolak untuk tetap tinggal di belakang sementara garis depan melengkung di sekitarnya. Melihat pertarungan mereka yang lemah namun keberanian yang tak terbantahkan, Brandley mengenali jalan buntu yang tidak dapat mereka pertahankan karena stamina kerangka tidak memiliki batas waktu kedaluarsa. Dia memulihkan kedisiplinan dengan mengandalkan latihan mereka. Berhenti menyerang secara gegabah karena kerangka level 1 dan level 2 tetap dapat dikelola sementara Lich mencapai level 5. Roma memperhatikan pria yang terluka itu mengambil komando dan bertanya-tanya kapan Brando yang dikenalnya menjadi begitu dapat diandalkan. Karena versi kemarin jelas kurang memiliki energi pemimpin raid, dia menjelaskan bahwa kerangka pulih secara perlahan setelah menebas, lalu memerintahkan Mokme untuk menarik perhatian dan menciptakan celah bagi serangan balasan EN. Nchmi menelan keraguan-raguannya dan bersiap sebagai target yang ditentukan. Menghadapi pedang yang turun tanpa ruang untuk berimprovisasi di luar rencana, kerangka itu melakukan tebasan atasnya persis seperti yang diprediksi, menyajikan bagi Machmi celah berbahaya yang dijanjikan komandannya akan muncul. MCHM berputar menjauh setelah tebasan itu, dan pejuang kedua bergegas melalui celah sebelum kerangka itu dapat mengatur ulang penjagaannya. Pedang mereka bersilang mengelilingi undead yang terbuka, yang satu memegang senjatanya rendah sementara yang lain menyerang dari sisi buta persis seperti yang diinstruksikan. Iz memanfaatkan dengan serangan teluk ke tengkorak, membuktikan bahwa waktu yang tepat dapat mengubah kekuatan milisi biasa menjadi kerusakan yang menentukan. Kerangka itu runtuh menjadi baju besi dan tulang yang berserakan, membuat Machi menatap pembunuhan bersih yang tidak disangka-sangka bisa begitu efisien. Iz menghembuskan napas tidak percaya dan menyadari dia benar-benar berhasil. Kemenangan terkoordinasi pertamanya, berbuat lebih banyak untuk moral daripada pidato heroik apapun. Mokme langsung memanggil Brando seorang jenius,
dan pasangan itu berdiri saling membelakangan dengan kepercayaan diri yang baru sementara semakin banyak kerangka berdesakan ke arah mereka. Pembunuhan tersebut memberi ahli strategi mereka 1 poin pengalaman. Bagi dia, manuver itu hanyalah pengetahuan yang ditempa di ribuan pertempuran game. Dia mengidentifikasi Lich tersebut sebagai rintangan yang menentukan sementara sihir merah hitam melingkar melalui medan perang. Memperkuat kehadirannya di belakang layar kerangka yang maju, geram bahwa manusia yang terluka mengganggu pasukannya, Lich berencana untuk menyiksa mereka secara rumit setelah membunuh yang lain, lalu melihat cincin itu dan berhenti. Prajurit yang terluka itu menurunkan satu tangannya yang bercorak cahaya di samping pedangnya, dengan tenang menunjukkan artefak tersebut sambil memaksa musuhnya untuk menilai kembali pertempuran itu. Sang Lich langsung mengenali cincin tersebut. Keserakahan beralih dari kendali medan perang menuju harta karun yang berkilau di jari pria terluka itu. Memutuskan untuk merebutnya, makhluk itu merapalkan lebih banyak sihir merah dan memerintahkan setiap kerangka yang tersedia untuk membunuh prajurit yang terluka itu terlebih dahulu. Undead yang mengenakan baju besi maupun tidak meninggalkan target mereka saat ini dan menyerbu ke arah pembawa cincin, mengubah artefak tersebut menjadi magnet agro yang tak tertahankan. Roma memperingatkan bahwa mereka kembali dikepung, tetapi ia mencabut pedangnya dan berjanji untuk melindungi wanita itu meskipun kawanan musuh semakin mendekat. Secara internal, rasa percaya diri berubah menjadi perhitungan matematis. Ia hanya memiliki 1 poin kesehatan, sehingga goresan kecil saja bisa membunuhnya sementara tingkat kesulitan terus meningkat. Freya memerintahkan para pejuang di dekatnya untuk melindunginya. Terkejut karena pasukan Madara tiba-tiba mengabaikan semua orang dan berfokus pada satu target yang terluka, ia menyuruh Yang Fik untuk mempertahankan pertahanan jarak dekat, lalu mengirim Freya dan Isan ke arah Lich sementara ia sendiri mengatasi tekanan dari para kerangka. Freya menerima celah yang ia buat dan langsung menerobos formasi. Jubahnya berkibar di belakangnya saat ia mengincar sang komandan. Sementara itu, ia dan Fik berkoordinasi melakukan serangan tinggi dan rendah, memenggal bagian atas tubuh satu kerangka sambil menyelip di bawah bilah pedang yang saling silang di sekitar mereka. Ia mengingat sihir Lich tingkat rendah. Shroud of Darkness menyembunyikan pergerakan undead sementara Curse of the Chai yang telah disiapkan memberikan serangan kejutan yang sama seperti sebelumnya. Ia berteriak bahwa sihir hitam membutuhkan gestur tangan yang terlihat, mengarahkan Freya untuk menghentikan Lich sebelum mantranya selesai. Lich tersebut terkejut dengan pengetahuan taktis yang mustahil ini, bertanya-tanya bagaimana bisa manusia biasa memahami teknik yang dianggap kaumnya sebagai rahasia terjaga. En melancarkan serangan dari atas, namun Lich itu seketika membentuk perisai hitam berputar yang menahan bilahnya sebelum mencapai tulang. Pedangnya memantul dari penghalang yang berputar dengan lengkungan biru, mengungkapkan bahwa menutup jarak lebih mudah daripada menembus pertahanan sang caster. Kekejutan membeku selama 1 detik yang berbahaya sebelum Brandle meneriakkan ancaman lain, yang mendekat dari sisi kiri tanpa peringatan. Freya menerobos sulur-sulur gelap di sekitarnya dengan tebasan cerah, menyelamatkan Isen dan menjaga tekanan pada komandan mereka yang tiba-tiba terpojok. Lich menjawab dengan gelombang bayangan yang ganas, menyapu jubah dan sihirnya keluar untuk memukul mundur kedua penyerang. Menyadari tidak ada milisi biasa yang dapat memimpin seefisien ini, makhluk yang marah itu menuntut identitas manusia yang membongkar seluruh strateginya. Brandle menolak untuk memperkenalkan diri, hanya menyatakan bahwa Lich tersebut harus mati hari ini sambil tetap terkunci di antara para kerangka dalam jangkauan pedang. Freya kembali menyerbu dan menebaskan pedang besarnya ke tongkat Lich yang terangkat, menukar keluasan dengan interupsi yang brutal dan langsung. Benturan tersebut mengungkap tingkat perbedaan kekuatan yang drastis. Ia langsung menyadari bahwa Lich memiliki kekuatan fisik yang jauh lebih besar daripada prajurit kerangkanya. Pukulan balasan melemparkan Freya ke seberang jalan, meninggalkan darah di lengannya. Sementara pertahanan bola Lich tetap kokoh, ia memperingatkan Fik muda untuk mundur dari caster yang berbahaya itu. Meskipun Brandle merasakan luka-luka semalam merobek perbannya, Fik bersikeras bahwa ia juga bagian dari milisi. Brandle memuji keberanian anak laki-laki itu, menenangkannya tanpa berpura-pura bahwa pertarungan ini aman. Ia mengatur formasi, Freya mengincar tangan yang memegang tongkat, sementara Fik dan Isan mengalihkan perhatian Lich untuk menciptakan celah bagi Freya. Freya dalam hati menimbang usulan cerobos sang komandan yang terluka, menyadari bahwa setiap peran yang diberikan bergantung pada waktu alih-alih kekuatan individu. Menyebutnya gegabah, ia mengangkat pedang besarnya dan menerima pertaruhan tersebut. Dengan Isan bersiap di belakangnya untuk serbuan terkoordinasi lainnya, Brandle, Freya, dan Isan berlari menuju Lich yang mundur dari 3 sudut. Sementara Fik mengikuti dari jarak yang sesuai dengan perannya, Freya mencapai jangkauan serang terlebih dahulu dan mengangkat pedangnya ke atas, menyerahkan segalanya pada lengan yang memegang tongkat alih-alih tubuhnya. Ayunan bercahayanya memaksa Lich mengangkat tongkatnya, persis seperti reaksi defensif yang dirancang Brandle dalam seluruh formasi tersebut. Menghirup aroma bau busuk mayat Brandle, Lich menduga target bertandanya itu sudah hampir mati. Namun ia merasakan kemungkinan lain di balik kelemahan tersebut. Ia mengabaikan pertukaran yang jelas, mengambil risiko dengan mantra asing, dan memutuskan bahwa membunuh sang ahli strategi terlebih dahulu akan membuat yang lain menjadi mangsa mudah. Caster itu menghilang tanpa gestur yang terlihat. Brandle mengenali serangan kejutan bayangan dan memperingatkan semua orang bahwa lawan mereka tetap berbahaya dan licik. Sihir bayangan menempatkan Lich tepat di belakangnya dengan serangan mematikan yang sudah disiapkan, mengubah peringatannya yang akurat menjadi ujian kelangsungan hidup seketika.
Brandle berputar sebelum penyergapan itu mendarat dan melepaskan serangan balasan bersisi biru yang menyapu, merobek jubah bayangan di sekitar penyerangnya yang tak terlindungi. Lich tersebut bertanya-tanya apakah ia membawa garis keturunan perak, namun Brandle memotong pendek spekulasi tersebut beserta monolog bos yang biasa terjadi. Satu tebasan naik yang bersih memenggal kepala Lich dari tubuhnya yang berjubah, mengakhiri sang komandan sebelum mantra atau kalimat lain sempat menyusul. Di tempat lain, kepemimpinan barisan depan Madara berkumpul di sekitar peta regional di mana seorang vampir berlapis baja dengan marah menuntut siapa yang mengizinkan serangan prematur tersebut. Pembicara tersebut adalah Vampire Baron Tagus Manline, komandan tentara barisan depan, yang mata dan cakar bekas lukanya membuat hierarki di ruangan itu langsung terlihat jelas. Di seberang meja panjang, seorang bawahan bertudung menghadapi kemarahan komandan sementara beberapa perwira undead yang diam menunggu penjelasan. Diidentifikasi sebagai ahli necromancer Roscoe, pelakunya yang berkeringat kesulitan untuk memulai laporan di bawah perhatian gabungan dari kepemimpinan Madara yang berkumpul. Roscoe mengklaim pasukannya secara tak terduga menghadapi seorang pengintai manusia di dalam desa, menyebabkan bentrokan yang tidak terjadwal dengan milisi Buci di sana. Ditekan untuk memberikan hasil, ia mengakui bahwa pengintai itu meloloskan diri dan hanya menyampaikan bahwa undead miliknya menimbulkan luka parah pada milisi tersebut. Seorang perwira kerangka yang mengesankan secara terbuka mengecam Roscoe karena mengacaukan penempatan Lord Tagus dan membiarkan target manusia itu lolos. Sebelum tuduhan itu menyebar, Tagus memerintahkan keheningan dan memulihkan disiplin militer, menuntut fakta-fakta. Sementara pengarahan sekarang berlanjut tanpa gangguan, perwira kerangka itu menjadi benar-benar diam, kepercayaannya tergantikan oleh tatapan gugup di bawah kemarahan Tagus yang terkontrol dan otoritas yang tidak diragukan. Tagus mempelajari peta regional tanpa berbicara, segera beralih dari hukuman ke operasi yang lebih besar yang sekarang bergerak lebih cepat dari jadwal. Ia memerintahkan Kabayas untuk menghancurkan desa sebelum fajar. Sementara Vesa dan Everton menyerang Webon dan pantai Sildaga, menyebut mereka bangsawan kegelapan, Tagus menuntut eksekusi cepat dan menjanjikan kebanggaan nasional Madara yang abadi setelah serangan mereka merebut Redenburg. Setiap perwira menjawab dengan nyanyian kemenangan bersatu untuk Madara. Menutup pengarahan saat beberapa kelompok penyerang memobilisasi di bawah perintah yang direvisi. Kembali di perkemahan pinggir sungai, Vic mengaduk makan siang mendidih yang begitu hambar sehingga pejuang lain bertanya-tanya apakah mereka sedang memakan air cuci piring yang dipanaskan. Brandle menghabiskan seluruh pengalaman yang tersedia untuk mempelajari pertolongan pertama di medan perang dari Freya, lalu menerapkan keterampilan game yang menghemat uang itu pada lukanya sendiri. Seorang milisi mendesak untuk segera mundur, tetapi kapten mereka mengungkapkan masalah yang lebih parah. Makanan yang tidak memadai berarti pasukan tidak dapat mencapai Redenburg. Ia menyarankan untuk mengisi ulang perbekalan di desa terdekat, hanya untuk dijelaskan oleh Freya bahwa melakukan pengintaian secara buta di tengah undead Madara adalah tindakan bunuh diri. Daripada berdebat dengan informasi yang tidak lengkap, ahli strategi yang terluka itu bertanya kepada milisi yang berkumpul apakah ada yang membawa peta. Freya mengakui bahwa ia tidak mempunyainya dan percaya hanya markas besar penjaga yang memilikinya, membuat perencanaan rute mereka bergantung pada ingatan semata. Ia ingat mengapa membawa peta tanpa izin kuil suci menandai seseorang sebagai mata-mata, membuat pembuatan peta menjadi perlengkapan yang sangat berbahaya. Tidak dapat mengakses peta resmi, ia meminta pedang Roma dan menyiapkan solusi lapangan langsung di atas tanah. Menggunakan pedang dan beberapa tongkat, ia menggoreskan peta taktis sederhana ke dalam tanah. Sementara semua orang berkumpul karena bingung, ia menyadari bahkan kaum bangsawan Awen mengabaikan taktik, menjelaskan mengapa milisi biasa tidak pernah belajar membaca peta, dan Madara berhasil mengejutkan kerajaan tanpa persiapan. Peta darurat tersebut menunjukkan lokasi Buce, Desa King, Webban, Redenburg, dan posisi mereka saat ini. Hal ini membuat kagum rekan-rekan yang menganggap pembuatan peta sebagai pengetahuan luar biasa. Freya secara pribadi bertanya-tanya di mana ia mempelajari keterampilan tersebut karena bahkan Kapten Martin yang veteran pun tidak dapat berhasil membuat peta seperti ini. Roma mengenali Redenburg pada gambar tersebut dengan antusiasme yang mencurigakan, langsung menarik perhatian seluruh kelompok di sekitarnya terlepas dari ekspresinya yang polos. Freya dan Vic mulai tertawa bersama. Sementara ahli strategi mereka yang kebingungan bertanya lelucon rahasia apa yang telah dibuka oleh peta itu, Vic mengungkapkan bahwa Roma pernah mencoba mencapai Redenburg untuk bisnis besar, tersesat di tengah jalan, dan membutuhkan penyelamatan Paman Sers. Roma membantah semuanya. Kembali ke urusan logistik, ia mengusulkan desa King terdekat untuk perbekalan, namun Freya menjawab bahwa serangan Madara saat ini pasti telah melibas tempat itu. Ia membalas bahwa undead yang fokus pada pembantaian mengabaikan perbekalan sehingga skuad dapat menyusup dalam formasi, menghindari pertempuran, dan memulihkan jatah yang ditinggalkan. Vic mendengar formasi skuad dan menerjemahkannya secara langsung menjadi penyusupan, merayakan misi pasokan suram mereka seperti pencarian diam-diam, stealth quest, yang terbuka. Brandle memilih Freya untuk menemaninya sementara yang lain menjaga camp di dekatnya, memicu keberatan langsung dari mereka yang tidak ikut. Freya menerimanya sebagai pasangan, tetapi bersikeras bahwa pemandu mereka yang terluka harus tetap tinggal, memperlakukan kelangsungan hidupnya sebagai prioritas tertinggi misi. Brandle bertanya apakah cederanya adalah satu-satunya alasan wanita itu melarangnya ikut, memaksa Freya untuk mengakui kekhawatiran itu secara langsung. Tersipu tanpa sengaja, ia menjawab bahwa pemahamannya sudah cukup, mengungkapkan lebih banyak kekhawatiran pribadi daripada yang dimaksudkan oleh suara komando formalnya.
Ia berargumen bahwa penyusupan membutuhkan perencanaan dan pengintaian yang hanya bisa ia sediakan, sementara dalam hati mengincar artefak pemula kedua yang tersembunyi di dalam desa King. Freya menawarkan diri untuk mengikuti instruksinya sebagai gantinya, bersikeras bahwa ia dapat merancang operasi sementara para pejuang yang lebih sehat menangani eksekusi fisiknya. Menemukan bujukan yang tidak berguna, ia menggenggam pedangnya dan mengusulkan cara yang lebih menentukan untuk menyelesaikan dengan cepat apakah ia layak. Ia memanggil tradisi kuno dan menantang Freya berduel, menjadikan performa tempur sebagai ujian akhir untuk bergabung dalam misi. Vic N, seorang milisi, menatap tak percaya, yakin pria yang terluka parah itu bahkan tidak bisa mengangkat baja melawan pendekar pedang terkuat di skuad mereka. Freya menduga itu lelucon lain dan menuntut penjelasan, tampak kesal karena ia mempertaruhkan tubuhnya yang rusak untuk argumen ini. Ia mengambil posisi dengan pedang diturunkan dan memintanya untuk tidak menahan diri, mengundang kekuatan penuh yang ditakuti orang lain. Freya menerima kondisi persis itu, mengangkat pedang beratnya dengan kedua tangan saat milisi yang menonton mengosongkan ruang di sekitar mereka. Freya melompat maju dengan serangan pembuka udara, dan ia menahan bilah yang turun sementara kekuatannya mengukir angin di sekitarnya. Kekuatan mentahnya langsung menegangkan tubuhnya yang melemah, tetapi ia menolak menyerah karena hanya penampilan yang meyakinkan yang akan mengubah keputusannya. Mengalihkan tekanan tersebut, ia mengeksekusi tebasan baliko dari ilmu pedang formasi, meluncur melewati penjaga wanita itu alih-alih melawan kekuatan. Freya terlambat menyadari bahwa lawannya yang diduga tidak berdaya telah mengubah blokade putus asa menjadi serangan balasan tepat yang tidak dapat ia baca. Terkejut, ia menuntut identitas teknik tersebut. Ia dengan santai menyebutnya ilmu pedang darurat dan bertanya apakah wanita itu akhirnya akan mengaku kalah. Sebenarnya, ia mempelajari ilmu pedang formasi Crux dari seorang tentara bayaran seharga 2 tong anggur tulang Madara. Meskipun kelemahan membatasi kekuatan melucuti senjatanya, Freya menolak kalah dan menyerang lagi. Mengetahui keausan menguntungkan tubuhnya yang sehat, ia memutuskan pertukaran berikutnya harus menyelesaikan segalanya. Freya mendorong tebasan horizontal rendah ke arah kakinya sementara ia menempatkan pedangnya tinggi-tinggi dan membiarkan serangan itu dilakukan sepenuhnya. Sebuah kesadaran mendadak melanda Freya di tengah serangannya, namun momentumnya sekarang tidak menyisakan waktu untuk memulihkan celah yang telah ia buka. Serangan balasannya melintas di belakang bahunya dan melintasi ruang di samping lehernya, mengubah terjangan agresifnya menjadi skakmat yang tampak jelas. Menahan bilah di tenggorokannya tanpa memotong, Brandle menyatakan demonstrasi itu meyakinkan dan menunggu Freya menghormati taruhan mereka. Roma menyetujui kemenangannya sementara Vic dan milisi menatap tanpa berkata-kata, menyaksikan pejuang terkuat mereka kalah dari seseorang yang hampir tidak bisa berdiri kemarin. Ketika pemenang dengan bercanda menawarkan duel berikutnya kepada Vic, anak laki-laki yang tiba-tiba berhati-hati itu menolak dan menyarankan agar mereka melanjutkan tanpa dirinya. Freya menerima hasilnya dan mengumumkan bahwa Brandle dan Isen akan menemaninya ke desa King. Sementara yang lain menjaga perkemahan, trio yang dipilih menjawab bersama-sama, lalu segera meninggalkan tempat pembersihan Riverside dan mengikuti rute berhutan menuju pemukiman yang jatuh. Saat mereka bepergian, ekspresi pemandu mereka sekarang mengeras di sekitar tujuan tersembunyi yang membuat risiko ekspedisi berbahaya ini layak secara pribadi. Menurut perkembangan game yang diinginkan, pedang suci itu seharusnya masih disegel di sana di dalam makam berantai di bawah desa. Menjelang malam, trio tersebut maju melalui semak-semak lebat, menggunakan tepi hutan untuk mendekat tanpa mengekspresikan diri di tanah terbuka. Freya melihat pemukiman di depan dan mengonfirmasinya sebagai desa hijau. Sementara ia mencatat bahwa pasukan Madara telah menyapu bersih, beberapa kebakaran menghancurkan bangunan di bawah kolom asap yang menjulang tinggi, mengubah cakrawala desa menjadi bukti bahwa pendudukan mengikuti pembantaian di mana-mana di bawah. Di dalam jalan-jalan yang runtuh, seorang penyihir necromancer menyalurkan energi merah ke dalam mayat manusia sementara patroli kerangka berbaris melewati orang mati yang baru dibangkitkan. Dari tempat persembunyian, Brandle menghitung sekitar 5 regu taktis di dalam desa, totalnya 55 hingga 60 kerangka dan 2 necromancer pendukung. Isen bereaksi dengan kekhawatiran atas jumlah tersebut, menyadari pasokan 3 orang mereka telah mencapai garnisun Undead yang berfungsi penuh di sana. Panduan mereka menjelaskan bahwa para necromancer adalah ancaman sebenarnya. Dengan menguasai pemakaman dan alun-alun, mereka dapat terus membangkitkan orang mati untuk mengisi kembali pasukan Madara yang gugur. Alih-alih menantang kekuatan itu secara langsung, ia menunjuk keluar pusat desa yang terbakar menuju tempat yang lebih tenang di pinggiran desa. Lumbung padang rumput seharusnya berisi daging asap dan sosis yang belum tersentuh, jadi ia menyuruh mereka untuk menyeberang dengan tenang di balik pagar dan semak-semak. Freya langsung mempertanyakan bagaimana seseorang dari Butchie memiliki pengetahuan yang begitu rinci dan mencurigakan tentang reruntuhan bangunan dan medan di sekitar Green Village. Ia mengeklaim keakraban masa kecil dengan daerah tersebut, tetapi tatapan tajam Freya memperjelas bahwa penjelasan praktis ini gagal meyakinkan. Di dalam hatinya, ia mengakui bahwa cerita itu hanya benar secara teknis. Di dalam game Ember Sword, ia telah membersihkan lokasi ini puluhan kali. Isen bertanya apa yang terjadi setelah mereka mencapai lumbung, dan Freya menyadari dengan terkejut bahwa pemandu mereka tidak berniat menemani mereka. Brandle mengonfirmasi bahwa ia memiliki tujuan terpisah dan meminta Freya untuk mempercayainya, menolak untuk mengungkap makam tersembunyi atau pedang suci tersebut. Ia ragu-ragu dalam diam, terpegang di antara kepercayaan yang telah ia peroleh dan bahaya nyata yang kini mengintai satu pejuang yang terluka parah.
Freya akhirnya mengakui bahwa ia mengkhawatirkannya. Ia berjanji untuk kembali dengan selamat meskipun kerangka memenuhi setiap rute terdekat. Ia dan Anne berangkat menuju padang rumput, meninggalkan pemandu mereka sendirian untuk menyeberangi hutan yang lebih gelap menuju pusat desa. Ia mengakui rute yang diambilnya bisa membunuhnya. Green Village adalah Dungeon pemula 5 orang pertama dalam game tersebut, dan malam ini ia tidak memiliki kelompok. Menyeberangi batas wilayah itu tiba-tiba memicu pemberitahuan sistem bahwa ia telah memasuki Dungeon level 5 bernama Green Village Sorrow. Pesan yang sudah tidak asing lagi itu membawa nostalgia yang tidak nyaman karena ia pernah bertani di Dungeon ini berulang kali hingga rutinitasnya terasa melelahkan. 2 kerangka berlapis baja berpatroli di depan sementara ia bersembunyi di balik pohon, mempelajari jarak mereka sebelum mencoba pendekatan solo yang berbahaya. Ia dapat mengalahkan 1 kerangka secara andal, tetapi menganggap 2 kelompok sekaligus itu sulit. Yang lebih buruk, makam tersembunyi Grandid hanya muncul sekali. Di dalamnya menanti Dazzling Lighthorn, senjata suci pemula yang sangat kuat, dan sebuah panduan forum lama menunjukkan di mana kuncinya berada. Beberapa prajurit patroli bergerak di antara bangunan-bangunan yang terbakar, memaksanya untuk menciptakan celah alih-alih berjalan begitu saja menuju tujuannya. Dari tempat persembunyiannya, ia melempar batu kecil ke dinding, menghasilkan benturan tajam yang langsung memutar kepala salah satu kerangka. Mayat hidup yang siaga itu terpecah dari patroli untuk menyelidiki, persis seperti yang diinginkan penyusup tersembunyi itu. Saat memilih sudut yang terisolasi, ia melompat dari atas dengan kedua tangan memegang pedangnya, secara brutal mengubah rasa penasaran kerangka itu menjadi serangan mematikan dari atas. Tindak lanjut yang luas menghilangkan tengkoraknya dan membawa bilahnya menuju musuh berikutnya. Namun, patroli yang tersisa sudah menyadarinya. 3 kerangka mengarahkan mata mereka yang menyala-nyala ke arahnya secara bersamaan, menggantikan pembunuhan terkontrol dengan pertarungan multimusuh yang ingin ia hindari. Pembunuhan pertama memberi 1 poin pengalaman, dan ia mendesak maju sebelum mayat hidup di sekitarnya dapat sepenuhnya mengoordinasikan respons mereka. Meskipun beradaptasi dengan tubuh Brandle, ia mendapati statistik dasarnya terlalu buruk untuk teknik pedang yang lebih kuat. Saat kerangka lain menyerang, beberapa bilah pedang bergabung menjadi satu, memaksanya untuk menangkis tebasan silang mereka sekaligus, sementara rangkanya yang terluka menyerap tekanan tersebut. Ia mengalihkan satu senjata dan melepaskan tebasan balik Ko, mengirimkan kepala lain berputar menjauh sementara kerangka yang selamat mendekat. 2 mayat hidup tetap aktif. 1 maju dengan pedangnya sementara yang lain berbalik, mengancam untuk memperingatkan garnisun yang lebih besar. Brandle menyadari prajurit tingkat rendah ini berperilaku jauh lebih cerdas daripada versi game mereka, menjadikan pelarikan si pelari sebagai target yang mendesak. Karena tidak dapat memperpanjang pertarungan, ia menendang kerangka terdekat dengan keras ke belakang dan menciptakan cukup ruang untuk menghentikan pelari tersebut. Pukulan itu membuat penyerangnya kehilangan keseimbangan, untuk sementara waktu menyingkirkan senjata dan zirah dari jalur antara dirinya dan si pelari. Ia mengikuti dengan menginjak pelat dada kerangka yang jatuh itu, dengan kuat menjepitnya cukup lama untuk mengeksekusi urutan penyelesaian yang lebih berisiko. Menggunakan tubuh yang terjepit sebagai ungkit, ia melompat ke atas dan melecutkan pedangnya ke arah Undead yang sudah melarikan diri di jalan. Teknik lempar pedang ilmu pedang militer dasar mengirim bilah itu maju dalam lengkungan biru, mengorbankan senjatanya demi jangkauan langsung. Pedang yang berputar itu menghantam si pelari dan menyematkannya ke pohon, mencegah peringatan mencapai regu terdekat. Dengan 1 musuh yang lumpuh, Brandle tiba-tiba meremukkan kepala kerangka yang tersisa dengan tangan kosong sebelum ia bisa sepenuhnya bangkit kembali di bawahnya. Ia dengan kejam memutar kepala itu hingga lepas sepenuhnya dari tubuh berlapis bajanya, mengakhiri ancaman jarak dekat tanpa memerlukan pedangnya yang jauh. Ledakan itu membuatnya roboh di atas bebatuan, tubuhnya yang kelelahan membayar langsung setiap gerakan yang dituntut oleh taktik di bawah ini. 2 pembunuhan lagi masing-masing memberikan 1 poin pengalaman, namun pertempuran yang tidak sampai 10 detik itu telah menguras habis staminanya. Mengingat panduannya, ia mencapai sudut yang ditunjukkan di bawah pohon besar. 2 regu patroli tiba dalam waktu 3 menit. Ia menggali dengan cepat tetapi tidak menemukan apapun di tempat yang digambarkan dengan jelas oleh pos tersebut, mengubah hitungan mundurnya yang berharga menjadi penggalian yang semakin mencurigakan. Di alun-alun Green Village, para mayat hidup melaporkan penjaga mereka tewas dan sekarang mengidentifikasi seorang penyusup di samping pohon besar di tepi jalan. Masih tidak tahu bahwa garnisun telah menemukannya, ia menancapkan pedangnya di bawah lempengan tersembunyi dan akhirnya menghantam sesuatu yang padat. Ia mengangkat kotak kayu yang tertutup debu dari lubang tersebut, mengungkapkan bahwa lokasi panduan itu akurat terlepas dari ketakutan awal. Di dalamnya, kunci 3 gigi emas terletak dengan tenang di atas kain merah, utuh dan menunggu persis di tempat instruksi forum lama menjanjikan. Kehadirannya mengonfirmasi Dazzling Lighthorn masih berada di dalam makam, mengubah 1 pemeriksaan jarahan yang sukses menjadi bukti bahwa hadiah itu masih ada. Sebelum merayakan lebih lanjut, ia mendengar gerakan yang mendekat dan berbalik tajam, menyadari pencarian tersebut telah menghabiskan hampir seluruh jendela amannya. Sekumpulan kerangka berlapis baja menyerbu langsung ke jalan yang terbakar, mengubah rute pelariannya yang sempit menjadi jam sibuk mayat hidup. Melihat separuh kerangka desa berkumpul, Brandle menyadari bahwa mengambil kunci tersebut juga telah menarik garnisun langsung ke arahnya. Sementara itu, Freya dan Isen mengawasi patroli kecil yang menjaga pendekatan mereka. Tidak menyadari bahwa alarm yang jauh akan mengubah segalanya,
Isen mengusulkan untuk melenyapkan beberapa kerangka segera, tetapi kaptennya terus mempelajari rute tersebut alih-alih menerima umpan yang sangat mudah itu. Freya memperingatkan bahwa para necromancer masih berada di dalam desa dan memilih kesabaran, merencanakan untuk mengeksploitasi celah yang lebih aman untuk penyusupan mereka nanti. Kemudian setiap kerangka tiba-tiba meninggalkan pos mereka, membuat Isen heran sementara Freya dengan tepat menduga Brandle telah memicu masalah serius di tempat lain. Masalah itu mengelilinginya sepenuhnya. Saat barisan regu yang merespons mendekat di sekitar penyusup tunggal mereka dengan baja yang cukup untuk konvensi kerangka, ia dengan kering menyambut seluruh reuni kenangan lama. Memutuskan kerumunan tak terduga ini dapat membersihkan medan perang sebelum operasi berikutnya. Alih-alih mundur, ia mengangkat pedang panjangnya dan melangkah ke dalam kepungan, rupanya menjawab jumlah yang luar biasa dengan satu pertaruhan lagi yang telah diperhitungkan. Ia mengangkat bilah itu ke atas dan mengaktifkan bakat putus asa yang sebelumnya membuat tubuhnya yang hancur terus bergerak melampaui setiap batas normal. Kerangka-kerangka itu ragu-ragu alih-alih menyerang. Mata merah mereka terpaku padanya saat serangan di sekitarnya tiba-tiba kehilangan momentum pembunuhnya. Unyielding aktif dengan hitungan mundur 5 menit, membanjiri dirinya dengan energi gelap dan memberikan tubuhnya yang babak belur jendela kekuatan sementara yang ketat. Sensasi itu berbeda tajam dari sebelumnya, membuatnya curiga bahwa mengaktifkan Unyielding saat melemah telah menghasilkan efek samping yang tak terduga. Efek samping itu bekerja dengan indah. Mayat hidup biasa sekarang menganggapnya sebagai salah satu dari mereka sendiri, membiarkannya berjalan melewati formasi yang bingung. Karena penyamaran itu hanya berlangsung selama 5 menit, ia menyisakan batas pengaman dan menuju ke arah makam tanpa menantang kekebalan pinjamannya. Kerangka mulai dari prajurit dasar hingga unit berlapis baja yang lebih kuat hanya mengawasinya lewat, tampaknya menaikkan peringkat pengunjung mereka yang berdarah sebagai bos kecil. Ia mencapai gereja desa yang rusak seorang diri, menemukan tempat suci yang menjulang di atas tujuan tersembunyi yang dijelaskan oleh panduan lama. Kuil suci api membangun tempat suci ini di atas makam untuk mencegah pencuri kubur. Sementara hitungan mundur Unyielding turun menjadi 349, Brandle memasukkan kunci emas ke pintu tempat suci dan bergegas masuk, tidak menghabiskan waktu tambahan mengagumi arsitektur anti-jarah institusi tersebut. Di dalam aula yang diterangi cahaya biru, panel lantai tersembunyi tiba-tiba terbuka di depannya, memperlihatkan keturunan di bawah tempat suci akhirnya. Ia memuji penemu pencarian asli sebagai seorang jenius sejati karena merekonstruksi lokasi ini dari referensi yang tersebar tentang Paladin Girande. Girande berjuang dengan jujur dalam perang kemerdekaan AWN dan meminta pemakaman di rumah, sehingga warga yang bersyukur membangun makam ini untuknya. Dengan Unyielding yang masih terus mengalir habis, Brandle mengikuti tangga batu sempit ke bawah dan akhirnya memasuki ruang bawah tanah pemakaman tersembunyi. Tangga terbuka di atas ruang bawah tanah luas yang berisi satu peti mati pusat dan patung-patung bersayap yang menjulang tinggi, semuanya tersapu dalam cahaya biru dingin. Skalanya menegaskan Girande memegang status yang cukup besar dalam kehidupan, meskipun patung penjaga yang terlalu besar membuat prestise itu terasa langsung mahal. Satu patung yang seharusnya terbangun dengan mata merah menyala dan raungan memekakan telinga, mengungkapkan cakar, tanduk, sayap, dan batu yang sangat tidak bersahabat. Brandle mendekati peti mati karena panduan menempatkan Lighthorn di dalamnya, tetapi peringatan yang belum selesai menjadi relevan di belakangnya. Penjaga itu mencengkeramnya dari belakang sebelum ia sempat bereaksi, mengangkat tubuhnya yang terluka tanpa usaha dan mengekspresikan perangkap yang dihilangkan dari ingatan. Merasakan cakar-cakar itu, ia mengidentifikasi gargole yang kekuatannya melebihi kekuatannya setidaknya 4 tingkat energi, membuat permainan pedang secara matematis menjadi tindakan bunuh diri. Makhluk itu berada di level 23 dan membawanya ke atas seperti jarahan yang ditangkap, ketidakcocokan brutal terhadap tubuh milisi level 2-nya yang melemah. Ia berakselerasi melalui ruangan dengan sayap terbentang, menyeret tawanannya yang meronta-ronta ke jalur udara melingkar di atas peti mati. Lebih buruk lagi, ia mengenali gargole itu sebagai mahakarya yang diproduksi oleh pengrajin penyihir buga, menjelaskan mengapa penjaga ini terasa terlalu berkualifikasi tinggi. Ia mengutuk panduan forum karena tidak pernah menyebutkan keberadaannya yang mematikan dan meraih pedangnya dengan putus asa saat masih terjebak di udara. Membebaskan diri, ia jatuh menuju lantai saat gargole segera menyelam mengejarnya, menolak bahkan satu bingkai pendaratan yang damai. Ia membanting ke bawah di dalam gelombang kejut melingkar, menggunakan kejatuhan untuk mendapatkan kembali jarak pemisahan sebelum monster yang mengejar itu dapat menangkapnya lagi. Brandle mendarat tegak dengan pedang panjang siap, darah masih menodai perbannya saat ruangan itu menjadi arena yang tidak bisa ia hindari begitu saja. Gargole itu meraung dan mengumpulkan kekuatan ungu di sekitar tubuhnya yang melayang di udara, mempersiapkan serangan langsung lainnya. Alih-alih menghormati pedangnya yang terhunus, tekanannya bergulir melintasi ruang bawah tanah dalam cincin yang mengembang sementara ia mempertahankan posisinya di bawahnya, mengukur sudut akhir serangan yang turun. Dengan hanya 110 yang tersisa pada Unyielding, ia berjanji untuk membunuh penjaga yang arogan itu dengan cepat, mengubah keputusasaan menjadi speedrun yang sangat ketat. Gargole level 23 menjawab dengan menyelam dengan cakar terlebih dahulu melalui cahaya biru, berkomitmen penuh pada tabrakan berikutnya. Brandle menyalurkan angin biru di sekitar tangannya dan meluncurkan pedang panjangnya ke atas, mengganggu serangan gargole sebelum mencapai dirinya. Pedang yang berputar itu melesat melewati targetnya, memaksa penjaga itu menjauh sambil mengumpulkan jarak yang dibutuhkan untuk serangan balasan aslinya. Ia menolak untuk membiarkan makhluk itu mundur setelah menyerangnya. Mengenakan senyuman seseorang yang cooldownnya akhirnya menjadi relevan,
mengangkat cincin permaisuri angin, ia melepaskan pusaran angin menjulang yang mengembang melintasi ruang bawah tanah menuju penjaga yang melayang. Gargole itu menatap ke belakang dengan kencang, menemukan terlalu terlambat bahwa lawannya yang berada di bawah level membawa satu aksesori yang sangat tidak adil. Peluru angin itu menangkapnya di dalam siklon menderu, merobek batu dari ruangan dan mendorong makhluk besar itu dengan keras ke belakang. Tubuhnya menghantam dinding jauh dengan cukup keras untuk merusak batu tersebut. Namun, penjaga buatan itu tetap lumpuh sementara. Dengan 60 kesehatan dan pertahanan yang sangat tinggi, satu peluru angin tidak dapat membunuhnya. Sementara itu, Unyelding hanya memiliki waktu tersisa 50 detik. Ia bergegas menyerang Gargole yang tertegun itu sebelum ia sempat pulih, mengangkat pedangnya ke atas untuk mengeksploitasi satu celah rentan yang singkat. Penjaga itu merentangkan sayapnya dan berjuang untuk berdiri tegak, tetapi Brandle tetap berada tepat di atas batangnya dan berkomitmen pada serangan akhir. Putus asa agar makhluk itu mati sebelum bakatnya kedaluarsa, ia mengerahkan setiap sisa kekuatan melalui tebasan yang turun. Serangan itu menghantam lantai dengan ledakan melingkar, menghamburkan pecahan batu di sekelilingnya saat Gargole itu akhirnya ambruk di bawahnya. 30 poin pengalaman mengonfirmasi kematian penjaga level 23 tersebut, menghargai pertempuran di mana kemenangan bergantung sepenuhnya pada waktu dan kekuatan pinjaman. Tubuhnya tumbuh semakin berat saat Unyelding mendekati kedaluarsa, jadi ia mengabaikan perayaan dan terhuyung-huyung langsung menuju peti mati Girande yang menunggu. Dengan 12 detik tersisa, ia menahan kedua tangannya pada tutup peti mati dan membukanya dengan paksa sebelum kekuatan yang tersisa hilang. Cahaya keemasan tumpah ke atas dari peti mati, menerangi wajahnya yang terkejut dan mengungkapkan sesuatu yang langsung berguna di antara benda-benda pemakaman Girande. Mengenali barang tersebut, ia kagum bahwa para pelayat dengan penuh perhatian menyertakan obat praktis yang mengejutkan di antara persembahan pemakaman paladin tersebut. Itu adalah air suci nomor 7, obat pemula buatan Masal Tamara dari tahun bunga baru dan barang esensial dalam game. Dengan 1 detik tersisa, ia meminum seluruh isi botol tersebut, mengenali rasanya yang murni tepat saat ingatan lama tentang game kembali meluap. Cahaya penyembuhan berwarna hijau memulihkannya ke energi penuh dan 10 kesehatan, serta sepenuhnya menghapus status Weakened, melemah, tepat sebelum durasi Borrowed Time milik Unyelding berakhir. Setelah pulih sepenuhnya, ia berbalik menghadap peti yang terbuka dan akhirnya meraih pedang biru dan perak yang berukir indah. Hadiah yang dijanjikan oleh ruang bawah tanah, Dungeon, tersebut adalah Thorn of Azure Light, sebuah pedang panjang elf legendaris yang digambarkan lahir dari cahaya dan mampu membuat setiap musuh gemetar ketakutan. Hanya 3 dari 17 bilah pedang semacam itu yang tersisa karena para Raja Kegelapan Madara telah mengumpulkan dan menghancurkan sebagian besar set legendaris aslinya. Menyentuhnya memicu kenangan tentang dua pria yang saling bersalaman. Satu orang menolak janji-janji kepahlawanan sementara yang lain mempercayai hatinya yang penuh gairah. Visi lain memperlihatkan Grande dengan gigih mengumpulkan para prajurit AWN di bawah panji-panji yang robek, memerintahkan mereka untuk tidak pernah mundur dan bertempur hingga titik darah penghabisan. Karena telah menyelamatkan AWN melalui tanpa pamrih dan keberanian, Gran menerima gelar paladin atas nama Marsa beserta Thorn of Azure Light. Waktu akhirnya merenggut tubuh Furawinya, meninggalkan sang paladin tua yang terawetkan di sebelah pedangnya. Sementara kehidupannya telah menjadi legenda, pancaran cahaya biru berkumpul di atas peti mati dan roh berlapis baja milik Gran muncul, mengejutkan Brandle dengan pertemuan langsung melampaui catatan sejarah yang diketahui. Sang paladin yang telah tiada mengulurkan tangannya dan bertanya apakah pemuda ini bersedia mewarisi jalan yang ia tinggalkan di masa lalu. Visi-visi menjawab dengan seorang ksatria berambut hitam yang bertempur berdampingan dengan rekan-rekannya, menebas raksasa mayat hidup dan maju di bawah langit keemasan yang cemerlang. Menerima apa yang dituntut oleh jalan tersebut, Brandle tersinggung dan tersenyum, lalu meraih sarung tangan yang ditawarkan oleh sang roh tanpa keraguan yang terlihat sama sekali. Ia menjawab, ya, tanpa ragu-ragu dan dengan tegas menggenggam tangan Grand, secara sadar menyegel warisan tersebut saat cahaya keemasan membanjiri sekeliling mereka. Puas, paladin tua itu tersenyum dan perlahan larut dalam butiran-butiran cahaya, meninggalkan sang penerus pilihan dengan ujian akhir yang telah diselesaikan. Quest Tome of Girande selesai, menganugerahkan Thorn of Azure Light dan membuka sertifikat kelas prajurit tentara bayaran, Mercenary Soldier, untuk 30 pengalaman. Sebuah sistem menawarkan tingkat 1 prajurit tentara bayaran sebagai tukaran atas 30 poin pengalaman, menyajikan hadiah kedua yang instan. Nama kelas tersebut membuatnya menyadari bahwa warisan ini dapat membuka rute perkembangan prajurit yang tidak tersedia melalui pelatihan milisinya saja. Ia langsung memilih, ya, tanpa penundaan lebih lanjut, mengubah hadiah pengalaman segar dari sang penjaga menjadi kelas tempur khusus yang baru ditemukan. Cahaya keemasan mengonfirmasi perubahan kelas menjadi tentara bayaran, memperkuatnya secara permanen di luar trik-trik sementara yang membawanya masuk ke dalam. Statusnya sekarang menunjukkan 9 XP, prajurit tentara bayaran tingkat 1, atribut fisik yang lebih kuat, dan charge sebagai keterampilan awal kelas prajurit. Membawa artefak pemula sekaligus kelas baru, ia menyimpulkan bahwa jalan memutar yang berbahaya ini berhasil dengan cara yang hampir mencurigakan. Mungkin takdir telah mengatur semuanya. Sebuah gempa kecil tiba-tiba mengguncang ruang bawah tanah di sekitarnya, mengganggu kemenangannya secara kasar dan mengirim debu berhamburan ke seluruh ruangan. Mencurigai adanya masalah di luar, ia memutuskan untuk mengumpulkan setiap rampasan perang yang berguna secara seketika dan pergi sebelum struktur bawah tanah itu menjawab lebih banyak pertanyaan.
Persembahan yang tersisa meliputi jimat gargole, air suci nomor 5, dan bahkan obat yang lebih kuat daripada botol yang baru saja dikonsumsinya. Karena setiap barang diletakkan bersama secara sengaja, ia mengambil semuanya dan berlari ke lantai atas, membiarkan urgensi meredakan etika arkeologinya. Ia bertanya-tanya bagaimana nasib para mayat hidup yang menunggu, tetapi peningkatan statistiknya dan Thorn of Azure Light membuat kerangka-kerangka biasa menjadi mudah diatasi sekarang. Di luar, beberapa kerangka berlapis baja masih berpatroli di alun-alun yang terbakar, berbalik ke arah kuil saat mantan pengunjung yang menyamar itu akhirnya muncul. Brandle tiba-tiba menyerang mereka secara langsung, memperlakukan pasukan yang selamat itu sebagai latihan langsung untuk pedang barunya dan tubuh yang telah ditingkatkan secara permanen. Ayunan bercahayanya yang pertama merobek tubuh salah satu kerangka yang berlapis baja begitu bersih hingga bagian atas tubuhnya terpisah sebelum sempat melakukan serangan balik. Melanjutkan putaran tanpa berhenti, ia menyapu bilah biru itu menembus musuh kedua dan melepaskan tengkorak berlapis bajanya di tengah langkah. Thorn of Azure Light menghasilkan kerusakan ganda terhadap mayat hidup Madara, menjelaskan dengan tepat mengapa para Raja Kegelapan memburu saudara-saudara legendarisnya. Bebas dari status melemah dan diperkuat melebihi satu level penuh oleh prajurit tentara bayaran, ia dengan cepat menendang kerangka lain hingga kehilangan keseimbangan dengan keras. Target berlapis baja itu jatuh terpelanting ke belakang menembus bebatuan. Senjata yang diangkatnya tidak berguna melawan kecepatan dan kekuatan fisik barunya yang kini mendominasi. Prajurit bermata merah lainnya mencoba bangkit dengan berbahaya dalam jarak jangkauan serang, namun momentumnya telah membawa bilah terpesona itu ke arahnya. Sebuah kerangka yang memegang tongkat pemukul tiba-tiba mendekat dari belakang saat ia merendahkan posisinya, seolah-olah menciptakan celah yang sempurna untuk penyergapan murah. Sebaliknya, pedangnya melesat ke atas dalam busur biru yang cerah, menebas penyerang tersebut sebelum tongkat pemukul yang diayunkannya sempat terhubung. Pertemuan itu berakhir dengan kerangka-kerangka yang berserakan dalam potongan-potongan hancur di sekelilingnya. Debu keemasan milik Thorn mengapung di atas alun-alun yang tiba-tiba menjadi sunyi. Dua pembunuhan menganugerahkan 1 poin pengalaman masing-masing. Namun ia menyadari sebagian besar garnisun sebelumnya telah menghilang, kemungkinan besar menuju ke arah ledakan baru-baru ini. Kobaran api meletus dari arah padang rumput, seketika menggantikan rasa percaya dirinya dengan ketakutan bahwa sesuatu telah terjadi pada Freya dan En. Lebih banyak kerangka berkerumun di jalan yang berdekatan, membentuk rintangan terdekat lainnya antara dirinya dan tujuan yang terbakar tempat rekan-rekannya menghilang. Brandle mempercepat langkahnya ke arah mereka, berdoa dalam diam agar Freya dan En tetap selamat tanpa cedera. Saat ia dengan putus asa berlari melintasi desa yang diduduki, seorang komandan mayat hidup berjubah melihat manusia yang mendekat dan memerintahkan setiap kerangka di sekitarnya untuk membunuhnya. Mengalihkan patroli jalanan secara langsung demi menolak pertarungan yang berlarut-larut, ia dengan cepat menginvestasikan pengalamannya ke dalam kelas tentara bayaran, mencapai tingkat 2 dengan kemajuan 13 dari 30. Charge langsung melipat gandakan kecepatan dorongan sebanyak 10 kali lipat untuk serangan kejutan. Keterampilan ini membawa waktu cooldown yang ketat selama 1 menit dan tidak dapat diaktifkan saat dalam keadaan weakened. Komandan mayat hidup yang khawatir itu memerintahkan pasukannya untuk menghentikannya, namun peringatan tersebut tiba setelah keterampilannya telah diluncurkan. Brandle merangsek menembus formasinya lebih cepat daripada senjata mereka dapat mengikuti. Secara terbuka mengabaikan seluruh pasukan itu terasa hampir sangat lambat. Busur birunya mencapai sang komandan berjubahnya itu sendiri, memenggal sang penyihir sebelum tongkat yang diangkatnya sempat menghasilkan mantra pertahanan apapun. Ia mendedikasikan serangan itu untuk orang-orang Qingfil yang telah gugur, membalikan pedang warisan Gerand untuk melawan faksi yang menghancurkan rumah mereka. Mempererat genggamannya pada gagang permata Thorn, ia mempertahankan serangan alih-alih membiarkan mayat hidup di sekitarnya memulihkan formasi. Berdiri di tengah api dan musuh yang hancur, ia menyatakan bahwa pasukan Madara akhirnya menjadi pihak yang kehabisan keberuntungan. Di tempat lain di desa yang terbakar, para penunggang milisi berkuda Butch kini maju dengan hati-hati melalui jalan-jalan yang dipenuhi asap dan sisa-sisa yang berserakan. Wakil kapten berambut pirang mereka, Bryson, mengangkat kepalan tangan dan menghentikan barisan setelah melihat sesuatu yang sangat tidak biasa di sekitarnya. Anak buahnya dengan gugup bertanya-tanya apakah musuh berada di dekat sini. Sementara para pengendara terdepan mempelajari jalan yang sunyi alih-alih menyerbu secara membabi buta ke depan, Bryson turun dari kuda dan berjalan di antara banyak kerangka yang baru saja dimutilasi, memeriksa sisa-sisa yang menandai jalur baru Brandle melalui desa tersebut. Potongan dan sudut yang tepat mengungkapkan karya seorang pendekar pedang master, mendorongnya untuk menghitung para korban alih-alih menyalahkan kehancuran acak. Saat jumlahnya terus meningkat, Bryson dan prajurit lainnya melihat sesosok mayat gelap yang sangat penting tergeletak lebih jauh di antara reruntuhan. Sesosok mayat penyihir berjubah hitam tergeletak terpenggal di atas bebatuan dekat tengkorak dan baju besi yang terlepas, mengonfirmasikan bahwa pejuang tak dikenal itu membunuh lebih dari sekadar prajurit biasa. 7 mayat hidup tewas bersama-sama, termasuk sang penyihir. Karena milisi Butch kekurangan keterampilan semacam itu, Bryson menduga seorang ksatria kelana telah lewat. Ia dengan cepat menaiki kudanya kembali dan memerintahkan barisan untuk terus maju, berharap bahwa siapapun yang menciptakan medan pertempuran ini dapat memberikan jawaban yang jelas lebih jauh di depan. Pada saat yang persis bersamaan, Brandle terus bertempur di dalam kobaran api, mata keemasannya tertuju pada musuh di luar runtuhan yang membara. Ia berdiri dikelilingi langsung oleh kerangka-kerangka yang tumbang saat yang lain mendekat dari belakang.
beberapa saat sebelum milisi yang maju mencapai kehancuran ini. Mencapai distrik padang rumput yang runtuh, Brandle berulang kali memanggil Freya dan dengan putus asa mengingatkan dirinya sendiri bahwa pemulihan masa depan Awen bergantung padanya. Derap kuku kuda mendekat melalui kepulan asap, membuatnya mempertanyakan apakah serangan pembuka Madara telah melampaui pasukan kerangka sekali pakainya. Sebaliknya, Brisson mendesak kudanya menerobos maju dan menebas seorang penyihir mayat hidup, menderu kebenciannya pada Madara. Sementara milisi mengikuti di belakang, para penunggang berhenti di tengah kobaran api, dan sang master kelana yang disangka akhirnya berdiri berhadap-hadapan dengan wakil kapten yang mengikuti jejaknya. Brisson mengenalinya sebagai Brando dan menuntut untuk mengetahui mengapa ia berada di dalam desa hijau yang diduduki alih-alih berada di tempat lain yang aman. Masih fokus pada rekan-rekannya yang hilang, pendekar muda itu mengabaikan keterkejutan tersebut dan menanyakan hal yang sama persis kepada Brisson sebagai balasan. Wakil kapten secara formal memerintahkan agar ia melapor segera, namun Brandle secara datar menolak perdebatan tersebut dan mengatakan ia hanya menginginkan Freya. Mengetahui Freya berada di dekat sana sangat mengejutkan Brisson, yang tidak dapat memahami mengapa ia memasuki pemukiman yang hancur ini selama serangan terjadi. Brandle menjelaskan misi pasokan ulang mereka yang mendesak dan kehilangan kontak, lalu melanjutkan panggilannya untuk Freya sementara api melahap bangunan-bangunan di sekitarnya. Brisson menurunkan pandangannya dalam keheningan yang bermasalah. Ekspresinya mengungkapkan bahwa ia membawa berita yang jauh lebih buruk daripada patroli mayat hidup lainnya. Ia meminta agar Freya menerima salamnya dan mengetahui bahwa Bibi Seal serta pamannya tewas dalam pertempuran sore hari, namun Brandle membungkamnya. Sebuah pedang besar tiba-tiba menghantam bebatuan di dekatnya, secara tiba-tiba mengungkapkan bahwa sang kapten yang hilang telah mendengar laporan yang menghancurkan itu. Freya berdiri menangis secara terbuka dan menolak berita tersebut sebagai sesuatu yang tidak mungkin. Tidak dapat menerima bahwa bibinya benar-benar telah tiada, ia jatuh tersungkur di samping jenazah Bibi Seal dan terisak sementara para prajurit milisi di sekitarnya tetap terpaku di bawah cahaya distrik yang terbakar. Menyaksikan kesedihannya, Brandle menyimpulkan bahwa terlepas dari intervensinya, sejarah telah kembali ke jalur aslinya yang sangat tragis. Bagaimanapun, momen tersebut tidak menawarkan kedamaian. Penyihir mayat hidup lainnya memerintahkan kerangka-kerangka segar untuk membunuh semua orang, mengirimkan mayat hidup bersenjata yang menyerbu ke arah orang-orang yang sedang berduka. Marah atas waktu kemunculan mereka, Brandle maju dengan thorn yang diselimuti cahaya biru dan berjanji bahwa para penyerang ini memilih waktu yang sempurna untuk mati. Serangan sapuan pertamanya menembus garis depan, melemparkan beberapa kerangka ke belakang sebelum mereka sempat mengepung sang kapten yang sedang berduka. Brisson bergabung dari sisi sebaliknya, mengangkat pedang di atas kepalanya dan menyerbu kelompok lainnya dengan kemarahan berkudanya yang kini sepenuhnya dibenarkan. Freya bangkit di tengah air matanya dan melepaskan tebasan sabit biru, menuntut agar monster-monster Madara mengembalikan Bibi Seal padanya. Setelah bentrokan tersebut, para milisi yang selamat beristirahat bersama di bawah langit malam. Baju besi mereka yang bernoda darah mengungkapkan betapa mahalnya harga kemenangan singkat ini. Seorang prajurit menawarkan Clear Lake Fire Wine asli, berargumen bahwa kematian pada akhirnya akan datang, dan ia lebih baik jatuh daripada membiarkan botol itu menjadi yatim piatu. Ia akhirnya meminumnya, kemudian mengkhawatirkan Freya dan berharap Brando dapat bagaimana, berbicara dengan akal sehat kepada kapten mereka yang sedang berduka sebelum fajar. Jauh dari para prajurit yang beristirahat, Freya dan Brandle menyaksikan desa hijau terbakar dari atas sebuah lereng bukit, berbagi keheningan di atas kepulan asap yang menyebar. Ditinggalkan sendirian oleh Brisson dan yang lainnya, sang gamer veteran menyadari bahwa menghibur orang-orang yang hancur tetaplah lebih sulit daripada membersihkan bos ruang bawah tanah manapun. Masih menangis, Freya akhirnya bertanya mengapa perang harus ada. Menempatkan sebuah pertanyaan di hadapannya yang tidak dapat ditepis oleh pedang apapun, ia menjawab bahwa perang akan selalu terjadi di era mereka yang mengerikan itu. Namun menerima kenyataan tidak berarti menyerahkan kekuatan untuk mengubahnya. Bahkan jika mereka tidak dapat mengubah segalanya, berjuang berdampingan dengan orang lain tetap penting karena perjuangan itu sendiri membuktikan bahwa mereka benar-benar mencoba bersama-sama. Mengenang rekan-rekan dari kehidupan sebelumnya, ia secara diam-diam mendedikasikan kesempatan kedua yang berharga ini untuk Arwen dan semua orang yang tidak diberi kesempatan lain. Mengetahui masa depannya, Brandle bertanya apakah Freya pernah membayangkan menjadi dewa pelindung negeri ini. Meskipun ia meragukan dirinya sendiri sepenuhnya, Brandle menegaskan bahwa apapun yang menantinya, tak terhitung banyaknya rekan akan berdiri di sisinya, memastikan ia tidak pernah harus menanggung takdir sendirian. Janji ini mengingatkan pada Bibi, paman, teman-teman, dan penduduk desa yang membentuk kehidupan Freya. Menjaga kehadiran mereka tetap hidup di dalam kesedihannya. Freya menyeka air matanya dan berterima kasih kepada Brando. Senyum rapuhnya yang pertama menunjukkan bahwa pidato penghiburan improvisasinya berhasil mendaratkan serangan telak, critical hit. Mereka duduk dengan tenang bersama setelahnya, memandang ke seberang lereng bukit yang gelap sementara kesedihan yang dibagikan secara bertahap mereda menjadi sesuatu yang lebih mantap daripada keputusasaan. Menghadapi desa yang terbakar, keduanya diam-diam menempat tekad yang sama, melindungi siapapun yang mereka bisa dan mencegah kehancuran terulang kembali. Menjelang pagi, Brisson memerintahkan setiap reruntuhan untuk mencari perbekalan karena Kapten Martin masih menunggu dan para penyintas harus kembali dengan persiapan. Brandle merobohkan reruntuhan dengan antusiasme yang mencurigakan.
Senang karena panduan strategi desa hijau yang lama dengan tepat mengingat tempat penyimpanan harta karun tersembunyi. Pencariannya menyingkap tumpukan makanan dan beberapa peti berisi koin, membuat para prajurit terdekat bertanya-tanya apakah pendekar penolong mereka telah berubah menjadi bandit. Brandley secara pribadi menolak tuduhan itu karena para gamer berdasarkan tradisi ruang jarahan yang suci tampaknya jauh lebih baik dalam menjarah tempat-tempat daripada bandit. Hadiah utama yang sebenarnya adalah Wind Queen's Cuirass, kalah bagus dari cincin dan tornya, namun tetap merupakan perlengkapan luar biasa untuk pemula manapun. Ia meminta Freya untuk mengenakan cuirass tersebut, sementara Bryson segera memprotes bahwa barang rongsokan yang mencolok seperti itu tidak mungkin pantas dikenakan dalam pertempuran nyata. Freya mendapati baju besi itu kaku dan berat, mendorong prajurit lain untuk mengolok-olok Brandley karena memperlakukan perlengkapan usang layaknya harta karun tak ternilai. Tidak terganggu oleh kritik mereka, ia dengan tenang mengucapkan perintah pengaktifan baju besi tersebut, dan cahaya magis biru pucat mulai berkumpul di sekitar pemakainya. Mata biru Freya membelalak saat cahaya tak terduga itu menguat, seketika menggantikan rasa tidak nyamannya dengan keterkejutan yang tulus di hadapan para milisi yang berkumpul. Berikut adalah terjemahan teks tersebut ke dalam bahasa Indonesia. Koras berubah bentuk menjadi baju zirah penuh yang elegan, pas di badan, dan terasa lebih ringan, membuat Freya yakin bahwa Brando baru saja mengucapkan semacam mantra misterius. Brando menjelaskan bahwa para pembuat senjata Elfin menempa baju zirah ajaib ini pada tahun kepulangan yang cemerlang, sekaligus membeberkan bahwa semua keluhan sebelumnya hanyalah wujud dari ketidaktahuan murni. Kini dengan perlengkapan yang layak, Freya memimpin kuda-kuda beban menjauh dari desa hijau, sementara Bryson dan pasukan milisi yang membawa muatan mengawal persediaan mereka yang berhasil diselamatkan. Para pengungsi yang kelaparan bersorak gembira ketika koloni tersebut tiba di percampuran dengan membawa makanan, sambil berteriak keras-keras berterima kasih kepada Marcia karena Freya, Bryson, dan rekan-rekan mereka selamat. Para prajurit dan warga sipil berhamburan di antara tenda-tenda untuk menyambut kuda-kuda yang kembali, mengubah suasana percampuran yang tadinya kelelahan menjadi penuh gerakan penuh harapan. Brandley menyadari bahwa percampuran tersebut dipenuhi banyak orang tetapi tidak memiliki satupun pengintai, yang membuatnya menyimpulkan bahwa perdamaian yang terlalu lama telah menumpulkan bahkan reaksi Martin, seorang veteran perang bulan November. Kapten Martin secara terbuka memuji Freya dan Bryson karena telah membalas dendam rekan-rekan mereka yang gugur dan membawa perbekalan yang cukup untuk menopang para pengungsi. Ia menyatakan bahwa tulang-tulang busuk Madara sama sekali tidak mengesankan dan berjanji akan menggelar pertempuran baru setelah semua orang makan dan minum. Diiringi sorak-sorai yang menggelegar, Brandley tetap sadar di tengah perayaan tersebut karena ia tahu para pengawal Buci yang selamat masih belum mampu menandingi pasukan reguler Madara yang menunggu di luar sana. Selamat dari gelombang invasi berikutnya akan membutuhkan mobilisasi militer penuh di seluruh Awen, bukan sekadar keberanian dari satu milisi desa yang babak belur. Malam itu, para pengungsi yang kelaparan menatap semur yang sedang mendidih dan bertanya-tanya apakah daging sungguhan di dalamnya membuktikan bahwa mereka sedang bermimpi. Seseorang memerintahkan para penonton yang tercengang itu untuk berhenti berbicara dan makan, dan akhirnya percampuran tersebut berbagi makanan pertama yang memuaskan bersama-sama. Sementara semua orang merayakan di sekitar api unggun,